Udah bisa mulai kan ya? Boleh, boleh, boleh. Bisa mulai. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Eropa Tengah. Halo semuanya, selamat datang di webinar perkenalan beasiswa Stipendium Hungarikum yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hongaria. Saya Muhammad Asif Alizar Zadi, hari ini akan menemani kalian semua sebagai MC di sepanjang acara ini. Webinar ini bertujuan untuk memberikan introduktori terkait beasiswa stipendium dan sedikit glimpse terkait pengalaman studi di Hungaria. Hari ini kita juga dibersamai oleh dua kakak-kakak dari PPI Hongaria yang akan bertindak sebagai moderator kita hari ini, yaitu Mbak Astrid Wahyu Adventri Triwibowo. Beliau merupakan salah satu awardee Stipendium Hungarikum dan PhD candidate di The University of Szeged. Dan narasumber kita yang luar biasa, Kak Nimade Amelia Ratnata Dewi, yang merupakan awardee Stipendium Hungarikum juga dan PhD candidates di The University of Szeged. Without any further ado, mari kita mulai sesi utama kepada Mbak Astrid. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Asif untuk perkenalan singkatnya. Sebelumnya saya sapa dulu para peserta pada eh, pagi hari di waktu Hungari dan sore mungkin di waktu Indonesia. Selamat sore dan selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar perkenalan beasiswa Stipendium Hungarikum tahun 2006-2027. Hari ini kita beruntung karena kedatangan narasumber yang luar biasa, karena beliau merupakan sekaligus Ketua PPI di Hungaria. Dan sebelum saya masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk membacakan CV singkat dari Mbak Amel. Jadi, Mbak Amel merupakan dosen dan praktisi farmasi klinis di Universitas Mataram dengan pengalaman riset di bidang farmasi klinis dan komunitas. Dan saat ini beliau sedang sementara melanjutkan studi doktoral di Faculty of Pharmacy, University of Szeged, Hungari. Dan pengalaman di bidang profesional di farmasi juga sangat banyak. Yang pertama adalah sebagai jurnal editor Sasambo, Journal of Pharmacy dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai dosen di Departemen Farmasi Universitas Mataram sejak 2018. Lalu sebagai Head of Pharmacy Unit di RS Universitas Mataram tahun 2019 sampai 2022. Kemudian juga pernah bekerja sebagai clinical pharmacist di RSUP Sanglah tahun 2015 dan 2017. Kemudian untuk acara hari ini saya akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan dari Mbak Amel, kemudian sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi para peserta yang memiliki pertanyaan silahkan bisa disampaikan melalui kolom chat atau mungkin nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab secara dua arah sehingga bisa melakukan raise hand ketika sesi pemaparan materi selesai. Oke, tanpa eh, berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada Mbak Nimade Amelia Ratnata Dewi atau biasa dipanggil Mbak Amel untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Saya izin share screen ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa ditulis dulu di kolom chat. Nanti pas waktu sesi, kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung, bisa juga nanti setelah saya presentasi ya. Oke, oke, udah kelihatan apa belum? Sudah Belum, kah? Mbak, sebentar lagi. Oh, Mungkin sudah. oke, makasih. Ya, jadi kita di sini santai aja ya. Jadi sifatnya sih ke sharing. Saya mulai dulu langsung ya. Jadi di Hungaria ini sebenarnya ada beberapa macam skema beasiswa. Salah satu yang paling banyak peminatnya dan juga cukup banyak dari pemerintah Hungari memberikan kuota ke negara Indonesia yaitu adalah stipendium Hungarikum.
Nah, stipendium Hungarikum ini memang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kemensaintekdikti, Kementerian Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di mana untuk Indonesia sendiri sebenarnya punya jatah yang cukup besar kuotanya, yaitu sekitar 110 orang. Namun ada pembagian di mana eh, prioritas dari beasiswa ini lebih banyak ke S3. Jadi porsi untuk yang diterima S3 itu lebih besar. Yang pertama S3, terus baru S2, baru S1. Sehingga profil dari mahasiswa kita yang ada di Hungari, mahasiswa Indonesia di Hungari itu didominasi oleh S3. Nah, stipendium Hungarikum sendiri ini pertama kali di launch di 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa internasional di Hungari. Jadi sebelum 2013 itu bahkan mungkin di tahun 2015, 2016 itu mungkin masih belum banyak ada mahasiswa Indonesia di Hungari. Di University of Szeged sendiri tempat kami, saya, Mbak Astrid dan Mas Asif kuliah itu mungkin baru ada mahasiswa Indonesia di sekitar tahun 2016. Jadi beasiswa ini masih cukup baru kalau kita bisa bilang ya. Nah, untuk scholarship yang tersedia tipenya itu ada macam-macam. Pertama ada yang dia program degree baik dari S1, S2, kemudian ada namanya One Tier Master Program. Kalau bachelor itu seperti S1 di Indo, master seperti S2, sedangkan kalau One Tier Master Program ini seperti kalau misalnya saya ya, kan saya kebetulan kuliahnya farmasi, di mana saya ada, kalau di Indonesia ada S1 4 tahun dan 1 tahun itu profesi. Nah, One Tier Master Program ini adalah eh, gabungan bachelor sama master, tapi untuk yang kuliah profesi seperti farmasi, mungkin ada hukum, kemudian kedokteran. Di Hungari sendiri untuk untuk profesi sendiri sebenarnya itu sudah diaku S2. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang dari bidang jurusan dokter gitu atau kesehatan misalnya apoteker gitu ya. Ini masih S1 tapi kalau kalau misalnya sudah profesi S1 mau langsung S3 bisa. Jadi karena di Hungari sendiri profesi dihitung S2. Kemudian ada juga namanya non-degree program, di mana ini adalah persiapan kelas bahasa ya. Dan juga ada training untuk postgraduate. Lalu yang terakhir itu adalah program doktor. Program doktor ini untuk di Hungari itu programnya adalah 2+2, jadi 4 tahun. Mungkin di negara seperti Inggris itu S3-nya mungkin sekitar 3 tahun, tapi kalau di Hungari itu S3-nya 4 tahun, di mana 2 tahun pertama itu masih ada kuliah, pelatihan, dan yang lain-lain. Dan setelah tahun, bukan setelah ya, di batas tahun kedua itu ada namanya kompleks exam. Jadi kalau kita mau melanjutkan lagi ke 2 tahun selanjutnya, kita harus lulus kompleks exam. Kalau tidak lulus kompleks exam, kita akan dipulangkan langsung. Tapi tenang aja, saya yakin teman-teman kalau misalnya nanti kuliah di sini pasti lulus, karena sebagian besar, hampir semua sih lulus, kecuali memang ada beberapa yang mungkin ada permasalahan, jadi mereka tidak melanjutkan kembali seperti itu. Nah, mungkin ini waktunya kalau untuk doktoral terlihat lama ya, 4 tahun ya, tapi sebenarnya itu menurut saya waktunya sangat cukup, karena dan di 4 tahun ini, 2+2 ini, kita nih benar-benar di funded semua. Bahkan setelah, misalnya kita berlebih gitu ya, lebih dari 4 tahun bahkan masih ada fundednya lagi. Jadi eh, untuk durasinya walaupun dia lebih panjang tapi dinikmati saja karena semua fasilitas itu masih tersedia sampai tahun keempat setidaknya ya. Nah, kemudian apa aja sih yang di-cover oleh beasiswa ini? Yang pertama itu adalah tentunya biaya kuliah ya. Biaya kuliahnya itu gratis. Lalu untuk biaya hidup untuk master, bachelor, untuk S1, S2, sama untuk one tier master level itu di cover untuk biaya hidupnya adalah 110 euro. Jadi ada tambahan 110 euro. Sedangkan untuk yang doktoral atau S3 itu covernya lebih banyak, yaitu sekitar 355 euro atau 140.000 forin. Itu untuk first phase education. Jadi setelah kita komplek exam itu covering atau uangnya akan ditambah menjadi 180.000 HUF atau kalau di euro kan 460.
Seperti itu. Nah, selain itu, kita juga mendapatkan contribution free dormitory place. Jadi dapat asrama. Kalau misalnya mau mengambil asrama, itu teman-teman bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau mengambil asrama juga bisa. Tapi kalau nggak ngambil asrama nanti, bukan tapi sih, kalau nggak ngambil asrama nanti akan mendapatkan tambahan lagi 40.000 forin. Kalau misalnya kita mengambil asrama, kita nggak dapat tambahan 40.000 forin lagi. Gitu. Lalu yang terakhir itu adalah medical insurance atau asuransi kesehatan ya. Ini di cover oleh stipendium. Nah, ini ada keterangan di buku panduan yang paling baru yaitu ini adalah seperti tambahan saja untuk biaya hidup. Kalau misalnya biaya hidup teman-teman misalnya melebihi dari yang diberikan oleh stipendium Hungarikum, jadi teman-teman juga harus punya financial resource sendiri atau keuangan sendiri, penambahan keuangan sendiri. Karena untuk saya sebagai mahasiswa doktoral sebenarnya sih cukup-cukup saja ya untuk hidup, baik dari 2 tahun pertama dan juga yang sekarang saya kebetulan sudah tahun ketiga. Namun untuk bachelor sama master ini memang provisionnya lebih kecil, sehingga kalau menurut saya kalau misalnya bisa masih ada tambahan atau misalnya masih ada pekerjaan jangan dulu dilepaskan ya. Jadi ada tambahan untuk biaya hidup seperti itu. Nah, kemudian eligibilitas ya. Jadi kalau untuk eligibilitas negara kita, negara Indonesia itu udah punya sending partner. Jadi ada persyaratan bahwa satu negara yang untuk bisa dapat beasiswa stipendium itu ada sending partnernya. Dan sending partner kita adalah Kementerian Pendidikan, yaitu Kemensaintek Dikti. Lalu untuk usia ya, di sini sebenarnya nggak ada batasan maksimal usia, tapi ada batasan minimal usia. Jadi kalau misalnya usianya kurang dari 18 tahun itu belum bisa mendaftar, tapi setelah 18 tahun bahkan lebih dari 40 tahun, teman saya yang S3 ada yang hampir 50 tahun itu masih bisa mendaftar. Nah, kemudian kalau misalnya pada tahun sebelumnya teman-teman ada menolak atau misalnya tidak memberikan notifikasi atau tidak jadi datang ke Hungary 3 tahun, maksimal 3 tahun lah ya, itu nggak bisa lagi melamar. Jadi kayak kita akan di blacklist selama 3 tahun kalau misalnya di tahun yang sebelumnya kita diterima tapi kita nggak datang gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang misalnya nih pada periode ini saya nggak dapat beasiswa gitu, ya udah saya mau bayar sendiri aja atau mau self funded. Terus saya mau melamar lagi nih stipendium, ya itu bisa tapi dengan rekomendasi dari host university. Nah, ini untuk Indonesia ya. Jadi untuk baik bachelor, master, sama one tier master dan juga doktoral, itu hampir semua bidang itu ada tersedia. Namun untuk yang partial study itu ada pilihan-pilihan tertentu. Dan nanti itu akan ada juga sharing partner kita yaitu tadi Kemendikti Saintek. Jadi nanti kalau tahapan proses beasiswa ini ada namanya tahapan seleksi dari signing partner. Jadi setelah kita seleksi administrasi ada seleksi dari signing partner yaitu dari Dikti. Di sini nanti teman-teman banyak nih yang bertanya kok saya nggak lulus di sini ya. Di sini kalau misalnya agak-agak teman-teman agak-agak mungkin merasa kok saya harusnya nih saya lulus nih tapi saya nggak lulus. Nah, ini bisa mengemail nanti ke Bu Juni atau ke Bu Anis seperti itu. Mereka cukup ini kok cukup terbuka dan juga cukup open dan juga cukup transparan untuk hal ini. Kemudian, bagaimana dengan program yang kita pilih? Kita sendiri bisa memilih 2 program. Program ini bisa berasal dari 2 universitas yang sama, jadi programnya berbeda, tapi dari universitas yang sama itu bisa. Atau 2 program yang sama dari 2 universitas yang berbeda. Jadi, sah-sah aja apa yang mau dipilih. Itu bebas-bebas aja. Namun yang perlu diperhatikan itu adalah urutan dari program yang kita pilih. Kan ada 2 tuh pilihannya. Pilihan pertama itu adalah pilihan yang paling primary atau paling diprioritaskan lah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, udah melewati fase lulus di universitas, itu nanti teman-teman akan,
kan udah lulus universitas nih, ada 2 yang kalian pilih, dua-duanya lulus. Kemudian setelah itu ada lagi tahapan lulus beasiswa atau tidak. Karena dua-duanya sudah lulus yang universitas, nanti pas tahapan beasiswa, pasti yang dipilih hanya satu, yaitu yang pilihan pertama, seperti itu. Dan pilihan ini kalau misalnya udah di-submit, itu nggak bisa lagi diotak-atik. Sehingga, mohon agak berhati-hati dan agak bijaksana untuk memilih pilihan pertama. Karena ada beberapa teman juga yang, "Oh, saya berpikir bahwa saya nggak bakal lulus yang pertama, jadi saya masukkan prioritas saya pilihan kedua," seperti itu. Akhirnya ternyata dia malah lolos juga pilihan yang pertama, seperti itu. Jadi akhirnya malah nggak dapet apa yang universitas yang dia mau. Nah, kemudian kita lanjut ke bahasa. Jadi untuk bahasa itu yang digunakan adalah bahasa Inggris ya. Kalau misalnya sebelumnya di misalnya di S1 atau S2 teman-teman sudah menggunakan bahasa Inggris untuk perkuliahannya, kalian tidak perlu lagi memasukkan, eee, sertifikat profisiensi bahasa, gitu. Tapi kalau misalnya belum ada, itu harus memasukkan sertifikat profisiensi bahasa. Dan beda-beda untuk tiap program, tiap universitas. Ini saya tidak mencantumkan, tapi nanti kita baru bisa tahu kalau misalnya kita sudah masukkan, program apa yang kita inginkan. Karena kalau misalnya belum, itu kita tidak akan tahu apa minimum levelnya, gitu. Kalau yang bahasa Inggris itu tidak ada persiapan kelas bahasa, kemudian, ya misalnya ada yang memang sudah lancar berbahasa Hungari ya, itu juga bisa, memilih program studi yang diajarkan dalam bahasa Hungari, seperti itu. Nah, ini adalah timeline aplikasi. Biasanya, sekarang kan udah tanggal 15 ya, harusnya sekarang udah dibuka untuk, eee, di Dream Apply namanya ya. Jadi kita bisa mulai masukin aplikasinya atau mengisi aplikasi. Deadline-nya masih cukup lama, jadi 15 Januari 2026. Dan di 15 Januari 2026 ini, misal untuk S3, itu masih belum wajib untuk memasukkan rekomendasi dari supervisor, itu, atau recommendation letter. Nah, di bulan Maret itu baru kita harus deadline mendapatkan statement of supervisor. Jadi beasiswanya cukup, kalau saya bilang, dari segi persyaratan dia lebih fleksibel lah, seperti itu. Nah, habis itu kemudian nanti di bulan Februari itu pertama akan ada namanya seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini cuman melihat dokumennya ada yang kurang atau enggak. Kalau misalnya dokumennya sudah lengkap semua, most likely akan lulus. Nah, namun setelah itu ada namanya nomination process atau proses nominasi. Di sini yang meluluskan proses nominasinya adalah Dikti sebagai sending partner. Di sini kadang-kadang masih ada banyak yang bertanya-tanya gitu, kira-kira apa sih parameter lulusnya Dikti, kok saya bisa nggak lulus, seperti itu. Nah, ini nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bu Anis atau Bu Juni, kalau misalnya memang, benar-benar penasaran, gitu. Nah, setelah itu nanti di tanggal 15 ya, ini deadline dari statement supervisor, ini bisa menyusul ya, jadi yang untuk statement supervisor. Lalu di, sekitar pertengahan Maret sampai akhir April itu akan ada wawancara biasanya untuk yang S3 ya, atau kalau S2 sama S1 mungkin ada tes tulis. Jadi, ini adalah tes masuk universitas, intinya seperti itu. Ini bisa berupa wawancara, bisa berupa tes tulis, dan juga, yang lainnya. Nah, untuk S3 biasanya, tesnya berupa wawancara, untuk S1 atau S2 kalau nggak salah ada tes tulisnya, seperti itu. Tapi itu juga berbeda-beda di tiap program dan di tiap, universitas. Maka dari itu makanya saya nanti kan, buat teman-teman yang sudah mendaftar mentor, saya usahakan buat mentornya setidaknya dari universitas yang sama. Tapi kalau misalnya memang tidak ada mentor yang sama, ya mau tidak mau mungkin akan saya match-kan setidaknya jenjang studinya yang sama, seperti itu. Lalu di akhir Juni atau Juli, semisal sudah lolos nih seleksi institusi atau seleksi, universitas, nanti akan ada seleksi di Tempus. Jadi ini adalah di mana kita diseleksi untuk lulus beasiswa atau enggak. Sebelumnya itu baru lulus tahap kita lulus dapet tempat belajarnya, tapi lulus untuk beasiswanya baru ada di,
akhir Juni atau pertengahan Juli. Nah, kalau misalnya sudah dapat ya, itu masih ada diberikan oleh stipendium Hungarikum mau ambil atau enggak. Jadi harus dijawab notifikasi dari stipendium Hungarikum. Diambil atau enggak. Kalau kalau misalnya enggak diambil atau misalnya tidak memberikan notifikasi, nanti akan di blacklist, nggak bisa melamar selama 3 tahun gitu. Lalu setelah itu ada visa application process kalau lulus ya, sekitar Juli sama Agustus, dan biasanya itu di akhir Agustus itu visanya udah jadi, perkuliahan dimulai awal September, tapi lagi-lagi di Hungari cukup fleksibel. Biasanya walaupun di pertengahan September kuliah yang udah mulai, tapi kita masih dikasih kayak 2 minggu buat bolos. Jadi sampai 30 September pun misalnya baru tiba di Hungari itu nggak apa-apa. Bahkan ada yang tibanya Oktober juga nggak apa-apa. Nah, ini saya masuk dulu ke dokumen requirements untuk pertama yang PhD ya. Dokumen yang diperlukan itu adalah pertama mengisi online application form, ini berisi tentang data-data diri kita, terus ada foto, terus apa yang mau kita pilih studinya. Kemudian motivation letter ya, ya kenapa sih memilih Hungari, eh, kenapa memilih program studi tersebut ya isinya kenapa, dan kenapa sih kamu tuh harus kami pilih buat menjadi awardee stipendium Hungarikum, misalnya seperti itu, dan hanya 1 halaman ya, nggak usah banyak-banyak, itu cukup. Kemudian juga kalau misalnya diperlukan itu ada bukti proficiency dari bahasa Inggris. Nah, ini bisa diberikan scan copy dan uh, ini berbeda-beda di tiap program ya. Dan kalau misalnya sebelumnya sudah menggunakan studi berbahasa Inggris, dia nggak perlu. Cuman diberitahukan aja bahwa program yang dijalani sebelumnya sudah menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada sertifikat. School sertifikat ini adalah ijazah dan juga ijazahnya nanti harus diterjemahkan ya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Itu bisa menggunakan penerjemah tersumpah kalau misalnya sertifikat lagi. Ijazahnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk PhD itu ada research plan. Research plan-nya juga nggak perlu panjang-panjang, hanya minimum 2 halaman. Itu biasanya isinya sih kalau saya cuman seperti latar belakang, metode, dan juga daftar pustaka. Seperti itu. Lalu ada letter of recommendation. Letter of recommendation ini adalah rekomendasi misalnya dari supervisor kita sebelumnya. Kalau misalnya yang melamar S2, S3 atau S2 atau S1. Dan bisa juga misalnya dari atasan. Seperti itu. Atasan kita itu juga bisa dihitung. Nah, kemudian ada juga pernyataan supervisor. Jadi supervisornya mau membimbing atau enggak. Ini batasnya itu uploadnya adalah 15 Maret 2026. Jadi kalau yang belum dapat supervisor itu masih bisa mencari, semangat untuk mencari dari sekarang. Nah, kadang-kadang juga ada different different program will have different rule. For example, di Farmasi University of Pech ya. Itu kita tidak mencari supervisor dulu, tapi nanti akan si fakultasnya yang mencarikan. Jadi ini juga bisa berbeda-beda, tergantung dari doctoral school masing-masing. Lalu ada transkrip. Transkripnya juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Copy of identification document ya. Kalau misalnya buat yang belum punya paspor, sekarang harus segera membuat paspor. Dan juga acceptance of the search. Ya, ini misalnya keterangan aja sih, nanti tinggal dicentang-centang agree atau tidak. Misalnya udah melewati proses nominasi ya. Jadi nanti teman-teman itu harus mengupload namanya medical certificate. Tapi kalau misalnya tidak melewati proses nominasi atau nggak lulus, itu nggak wajib buat bukan nggak wajib sih, belum harus untuk mengupload medical certificate ini. Jadi nanti ini bisa belakangan, ini bisa dilakukan di rumah sakit Indonesia, bisa bahkan menggunakan bahasa Indonesia nanti diterjemahkan dengan Duolingo, bahkan itu masih diterima seperti itu. Jadi uh, untuk medical certificate ini bisa menyusul nanti. Nah, ini untuk yang bachelor sama master intinya sama. Jadi pertama mengisi application form dulu, menulis motivation letter, kemudian ada proof of language proficiency ya. Jadi ini juga tergantung sama host seperti apa maunya.
kadang ada yang cuma nerima TOEFL ITP juga mereka ada yang mau, ada juga bahkan rekan saya yang di Corvinus itu bahkan hanya mengupload Duolingo. Nah, itu juga mereka juga diterima. Jadi sebenarnya ini nasib-nasiban aja sih buat yang untuk bahasa Inggris. Lalu memilih studi programnya, ijazah ya yang ditranslasi, serta transkrip yang ditranslasi, copy identification dokumen, jadi membuat paspor juga, terus mencentang statement, dan sama juga medical certificate ini nanti menyusul di belakang. Oke, itu tadi mungkin seputar beasiswa ya. Nah, kemudian gimana sih kehidupan atau pembelajaran di Hungari? Saya ini berbicara dari lensa S3. Kalau saya sendiri, sebenarnya saya farmasi, tapi saya nggak nge-lab. Itu satu. Teman saya yang nge-lab itu semuanya dibiayai, baik dari bahan, terus juga fasilitas, alat-alat itu semua cukup lengkap. Dan kalau misalnya kita mau presentasi atau misalnya kita mau conference ya, itu dibayarin sama, kalau dari saya sih ya, itu dibayarin sama fakultas. Jadi kita tinggal datang ke conference, udah ikut conference-nya, balik. Jadi semua total sudah dibayarin, dan jadi fasilitas sama opportunity itu sangat besar. Terus kita juga bisa misalnya koneksi dengan uh, researcher-researcher lain. Jadi misalnya nih, seperti supervisor saya, kebetulan supervisor saya sekarang lagi jadi kepala research di Europe ya. Jadi uh, koneksi dia cukup besar. Jadi kalau misalnya mau buat kolaborasi uh, itu sangat besar. Dan kita tentunya bisa networking dengan teman-teman yang lain ya. Baik tentunya dengan yang teman-teman Indonesia ataupun yang secara internasional. Lalu ini juga secara singkat di mana kehidupan di Hungari. Yang pertama itu ini sih foto yang saya ambil ini pas waktu hari batik di Szeged. Jadi di Szeged atau misalnya di kota-kota seperti Budapest, Debrecen itu kebetulan komunitas Indonesia cukup kuat dan sering ngumpul-ngumpul ya. Jadi usahakanlah buat work-life balance-nya tuh jalan gitu. Karena di Hungari sendiri work-life balance itu sangat dihargai. Jadi misalnya kalau kita ngambil cuti nih atau ngambil libur, kita nggak bakal diganggu sama sekali sama dosen atau sama supervisor kita gitu. Dan juga kalau misal eh apa namanya? Kalau misal nih kalian yang S2 atau S1, misal kalian memang nggak bisa masuk nih gitu, atau memang lagi pingin aja liburan, dosen juga nggak bakal nanya, kenapa kamu nggak masuk hari ini, seperti itu. Jadi mereka nggak akan mengganggu kehidupan pribadi, seperti itu. Ya, walaupun kadang-kadang juga banyak hal-hal yang tidak diprediksi, misalnya ya banyak eh, bahasa yang kita tidak bisa mengerti, karena bahasa Hungaria lumayan susah. Agak jarang yang benar-benar fasih berbahasa Hungari, teman-teman. Kemudian juga sometimes tradisi dan juga misalnya gaya hidup mereka agak berbeda. Jadi itu agak-agak susah diprediksi. Kita mungkin baru tahu kalau misalnya pas kita udah datang. Namun ya tentunya kita pastinya akan mendapatkan pengalaman baru di sini, belajar, baik itu dari segi akademik ataupun dari segi hal yang lain yang non-akademik. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya lihat di kolom chat udah cukup banyak pertanyaan ya. Atau kalau misalnya yang, oh ya, saya kembalikan dulu ke Mbak Astrid. Iya, terima kasih Mbak Amel. Oke, teman-teman, kalau mau tanya boleh silahkan, saya persilahkan menggunakan fitur raise hand. Kalau nanti belum ada, saya akan menuju ke kolom komentar untuk menanyakan pertanyaan yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Oke, Mbak Amel, kayaknya belum ada ya yang raise hand. Oh, ada Mbak. Satu dari Muhammad Rizky, mungkin silahkan. Halo, Punten Mbak, mau nanya. Iya, Saya silakan. masih calon mahasiswa S3 ini, rencana mau daftar tahun depan. Saya Mm-mm. mau nanya, alurnya ini bagusan daftar dulu dapat LOE atau ikut daftar stipend dulu ya? Kebetulan udah dapat dosen, cuman belum belum daftar LOE karena daftar di kampus berbayar, Mbak. Iya, itu aja Oh, sih pertanyaan. ini Mas. Punten, Jadi makasih. kalau misalnya mau daftar stipendium, nggak usah daftar di kampus dulu. Jadi kita tidak perlu cari LOE atau apa-apa. Yang penting ada statement dari supervisor, nanti bisa masuk ke Dream Apply, terus kita
masuk memasukkan aplikasi di sana, Mas. Jadi nggak perlu buat mencari LOE dulu, nggak perlu. Nanti itu akan ada tesnya buat masuk universitasnya sendiri, seperti itu. Nah, kalau lulus di universitasnya nanti bisa masuk ke eh, bisa nanti melanjutkan ke tahapan seleksi beasiswa. Seperti itu, Mas. Oh ya, makasih banyak ya Pun. Makasih banyak Mbak Amelia. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Muhammad Rizky. Mungkin saya sudah cantumkan ya, teman-teman, website untuk pendaftaran stipendium melalui Dream Oke, selanjutnya penanya yang kedua dari Mbak Cici Yulia. Dipersilahkan. Selamat pagi waktu Hungari, Mbak Mel, Halo Mbak Cici, saya Mbak kayak Asti. kemarin sempat udah lulus sampai ini ya, Iya, sampai saya sudah interview. di rejected kuota karena mungkin setelah saya diskusi sama beberapa rekan sejawat di Dikti, memang untuk sekarang itu lebih ke STEM ya, sedangkan saya kan sosial humaniora ya kemarin. Iya, kebetulan Nah, juga yang program yang dicari memang banyak banget peminatnya education di University of Saget, ya kan? ya, nah, yang mau saya tanyakan nih Mbak Mel, apakah saya haruskan kan saya sudah buka aplikasi. Nah, di situ Mm-mm, tulisannya apakah menduplikat yang hasil kemarin atau di refresh dari awal. Nah, itu yang mau ditanyakan. Yang kayak saya nih yang di reject kuota kemarin. Nah, itu kira-kira kasusnya seperti apa? Apakah harus diulang kembali atau nanti ke apa namanya? Tetap yang kemarin yang dipakai itu satu. Yang kedua itu kan ada medical apa kemarin tuh Medicare. yang untuk di rumah sakit. Nah, itu kan saya Mm-mm, sudah semua tuh Mbak Mel. Apakah saya harus mm-mm. ngulang lagi atau bagaimana nih yang untuk ini? Nah, terus juga kemarin saya sudah di Messenger sama supervisor saya, katanya kamu jadi nggak ngambil ke sini. Nah, seperti Mm-mm. itu. Nah, saya bilang tentu, tentu Profesor saya akan ngambil. Nah, apakah saya harus meminta letter of recommendation lagi atau saya menggunakan yang kemarin yang gitu. Padahal saya sudah sudah bermimpi nyampe di Hungari Iya, ternyata saya di reject kota oleh nggak Dikti. apa-apa Mbak, dicoba lagi. Semoga tahun ini beruntung. Yang Nah, pertama itu iya bisa diduplikasi terus misalnya ada yang mau diedit itu bisa. oh Mungkin kalau yang bisa. untuk rekomendasi supervisor itu nanti ditanyain aja sama supervisornya boleh nggak pakai yang sama atau dibuatin yang baru kan masih eh, komunikasi kan? masih sangat sangat intens Ya, saya dengan supervisor saya sampai sekarang iya. gitu. Nah, kalau yang ketiga itu pengalaman teman saya yang apply lagi ulang sih dia buat medical certificate baru sih. Cuman kalau yang untuk yang lama, nah saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Tapi kalau pengalaman teman saya yang ini sih dia buatnya yang baru dan dia diterima Ber- lagi. Tuh. Berarti saya MCU ulang, saya vaksin Iya, ulang lagi iya berarti ya. betul. Ya itu. Nah, terus satu lagi Mbak Amel kan ternyata pas saya lihat itu sertifikat bahasa Inggris saya itu eh, expirednya 2 bulan yang lalu. Berarti saya harus tes lagi ya? Iya dua Atau tahun. Heeh. oh ya terakhir itu yang kemarin berarti harus tes ulang lagi Iya berarti ya. betul. Nggak bisa Heeh. dipakai yang Mm. yang lama ya. Iya, Ya gitu. Nanti saya sih senang ya bisa ketemu Mbak Amel walaupun virtual ya. Saya sering iya, chat Mbak Amel gitu. Oke, iya baik Mbak Amel, betul. makasih banyak. Iya, makasih Mbak Cici. Ya, terima kasih Mbak Cici. Kemudian penanya selanjutnya dari Mbak Wiga Anggini. Dipersilahkan. Halo, selamat sore. Sebelumnya Sore. maaf ya Kak, belum bisa konten nih Kak Mel sama Kak Asep, biar stabil sinyalnya. Eh, Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran Mbak. Oke. Eh, Pertama itu mau tanya tentang alur dari eh, buat apply si beasiswa ini. Saya itu kan sebelumnya nyari-nyari nih gimana nggak beasiswa aja sih tapi gimana kuliah di beberapa universitas di Europe tapi yang di Hungaria ini sih saya cukup tertarik karena persyaratannya kayaknya agak lebih longgar tapi mau make sure lagi nih takut saya salah gitu ya ngebaca file PDF-nya itu kalau di misal kayak ada beberapa kampus gitu di Jerman, Mbak Mel, kan Hmm. ada
em, apa ya namanya? Aku lupa nama websitenya. Mm. Tapi itu kita harus make sure dulu bahwa universitas kita tuh diakui gitu di eh, Kementerian Pendidikannya si Jerman. Nah, kalau di Hungaria tuh nanti kampus kita dicek seperti itu juga nggak ya, Mbak Amel? Apakah itu Enggak, Mbak. mempengaruhi gitu? Jadi nanti pas waktu Mas tuh apply di websitenya, itu nanti Mm-mm. ada pilihan yang tersedia kampusnya. Jadi yang dipilih ya yang kampus yang tersedia di sana aja gitu. Sama program yang tersedia di kampus Oh, itu. Heeh. oh, oke. Berarti latar belakang kampus kita tuh tidak ada masalah gitu ya. Yang penting Enggak, karena di kita Hungari masuk sendiri ke kampusnya nggak terlalu banyak, itu satu. mm-mm. Jadi semua yang ada di website stipendium ya itu yang udah diakui. Oke, oke, oke. Mm. Mantap. Lalu mau bertanya tadi di awal kan sempat ada penyampaian tentang kalau tidak saya dengar itu kuota tadi ya Mbak Amel. Betul. Itu untuk yang jurusan Mbak Amel aja atau untuk Indonesia memang Untuk itu saja Indonesia, Mbak, secara jadi general? Indonesia secara Oh, general itu kuotanya 110. Ini sudah ditanyakan ke Tempus. Kebetulan KBRI kita lumayan cukup sering berkomunikasi dengan Tempus oh yang oke. ini. Jadi uh, kuotanya 110. Tapi sampai Itu sekarang yang sih, S1, S, i- uh, uh, sampai sekarang sih belum ada sampai 110 mahasiswa Indonesia yang masuk, paling 70-an. oh. S2 S1 itu di 110 itu berarti ya, Mbak ya? Itu total, Mbak. Jadi kalau nggak salah sih sekitar 60% atau 50% itu S3. Terus mungkin sekitar Oh, 30% S2, 20% S1, seperti itu kalau nggak salah. oke, oke. Baik. Sama terakhir untuk mau pengalaman Mbak Anel kan ada harusnya ya Mbak Anel. Itu ujian seperti apa ya Mbak? Ujiannya apakah em, submit essay, esai, atau ada teknikal yang berkaitan sama jurusan yang mau di-apply gitu Mbak Amel dari pengalaman Mbak Amel. Sorry, agak putus-putus, Mas. Saya agak kurang dengar yang pertanyaan Oh, terakhir. oh, maaf, maaf. Terkait ujian dari kampusnya Mbak Amel, dari pengalaman Mbak Amel itu ujiannya seperti apa ya Mbak? Apakah nulis esai atau ada ujian yang benar-benar teknikal terkait jurusan yang kita apply gitu Mbak? Sebenarnya itu tergantung masing-masing prodi. Ada beberapa mungkin kalau saya yang melamar S3 ya. Kalau yang melamar S3 itu rata-rata diwawancara sih. Untuk Oh, wawancara dalam sendiri bentuk juga wawancara. uh, uh, paling cuman nggak nyampe 10 menit Oh, sudah. Tapi ya tentunya mungkin akan ada ditanya terkait dengan proposal yang kita buat seperti itu. Aku 30 menit oh, kemarin, oke. Mbak. Oh ya, saya dulu 10 menit aja udah selesai soalnya. Terus yang di Esterhazy Karoli University itu harus baca satu buku dari pilihan mereka. Jadi Oh iya, menyampaikan itu yang di Esterhazy Karoli University kemarin. Mohon maaf saya potong Mbak Astrid. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa, Mbak. buat Memang ini. beda-beda Nggak kan tiap apa-apa. Beda-beda kampus. memang. Jadi di Tidak Esterhazy di... Karoli University itu ada 7 eksaminernya yang akan bertanya. Terus kalau untuk di ZGET itu supervisor satu, satu lagi itu pendamping supervisor gitu. Iya, betul. Makasih loh, Mbak. Noted, noted. Terakhir boleh ya, mohon maaf nih buat Iya, nggak apa-apa. teman-teman yang Iya, lain. nggak apa-apa, Mbak. Untuk dokumen-dokumen administratif itu perlu diapostil nggak ya Mbak Amel? Karena Nggak perlu, Mbak. Nggak perlu. oh oke, oke. Nanti misal, Karena misal nanti di translate, ya yang translate-nya yang penerjemah tersumpah kayak gitu, yang ada capnya. oke, oke. Tapi kalau ijazahnya itu sudah bilingual tetap harus ya Mbak Enggak, Amel enggak, ya? enggak. Kalau udah bilingual, nggak usah. Oke, oke, oke. Baik. Eh, Paling itu aja sih mungkin pertanyaan lainnya kalau saya regis mentor-mentor yang ada di Instagram kali ya. Gitu. Iya, Terima kasih banyak makasih. Mbak Amel, Mbak Terima kasih, Astrid. Mbak Wika. Oke, penanya selanjutnya dari Mas Rafif Musyafa. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Astrid. Aku mau tanya, kalau misalnya sambil kerja nih,
ada maksimal jamnya nggak per week gitu buat part time misalnya kalau di Hungari sendiri. Hmm. Sebenarnya di Hungari sendiri untuk siswa atau student itu maksimalnya sih 20 per jam per minggu. Tapi kenyataan nggak ada yang periksa. Saya sendiri juga kerja part-time dan saya sering kerja part-time lebih dari 20 jam. Ada juga beberapa teman yang, saya kan kerja part-time ini resmi nih, ada agensi dan segala macam, jadi tekan kontrak nih. Jadi cukup kayak ada potongan pajak, seperti itu tuh jelas. Hmm. Tapi ada beberapa teman juga yang misal kayak mereka kerja part-time-nya di restoran, mereka nggak pakai kontrak, jadi Hmm. uang gajinya nggak dipotong pajak, terus mereka masih ini apa namanya, masih bisa lebih dari 20 jam. Oh jadi by agency juga nggak apa-apa gitu ya Oh Mbak ya? gitu ya, Mbak ya? Iya, ada yang by agency, ada yang bisa nyari sendiri seperti itu. Kalau yang by agency biasanya ada potongan pajak dan segala macam. Oke, oke. Jadi Oh, kalau 20 jam itu kamu 20 jam itu cuman ini aja ya, cuman apa? Peraturan tertulisnya aja kalau di Iya, lapangannya tapi mah di lapangannya diatur sih atur. banyak yang lebih. Oke deh kalau gitu. Wah, gitu aja sih, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, kasih makasih. Mas Rafif. Selanjutnya, Mas Agung. Halo Kak. Halo, Halo Kak, aku silakan. mau tanya Kak, kalau ini stipendium ini apakah eligible untuk second master Kak? Itu satu. Yang kedua tentang pembiayaan pendidikannya gitu Kak. Saya juga sering sering dengar kalau misalnya kalau kita dapat beasiswa stipendium itu kita sepertinya harus part time Kak, karena apa ya, bantuan pendidikannya berupa sumbangan, jadi nggak full banget gitu Kak untuk hidup di Eropa. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh tadi kan ada ada tiga kalimat penutup tuh, tadi ada experience, ada apa lagi ya tadi ya, unpredictable gitu ya, tadi ada Iya. unpredictable. Nah, sebenarnya unpredictable itu apa aja ya Kak? Maksudnya apakah yang sesuatu yang eh, bisa orang Asia terima atau gimana gitu Kak, kehidupannya unpredictable itu? Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu dari yang pertama ya. Tadi saya lupa lagi yang pertama. Yang second Itu master. Oh second ya, master ya. untuk second master bisa, Mas. Yang penting Masnya misalnya dulunya bisa 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 untuk yang second master bisa. Karena teman saya juga ada yang bahkan third PhD di sini yang melamar itu ada, jadi bisa. Kemudian ya memang provisionnya buat S1 sama S2 memang sedikit. Jadi banyak teman-teman kita yang masih kerja part time seperti itu, atau misalnya mungkin masih pakai tambahan beasiswa ayah bunda gitu. Ya, jadi karena stipennya memang sedikit buat S1 S2, jadi memang harus mencari ini masukan dari luar karena di tahun setelah COVID, setelah perang itu inflasi dan inflasi yang di Hungari itu cukup parah ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin masih bisa tuh bertahan hidup dengan stipend segitu. Namun kalau sekarang karena inflasi yang cukup melonjak, jadi harga-harga juga naiknya melonjak, terutama harga akomodasi ya, kalau yang nggak tinggal di dom. Bahkan ada yang dom yang harusnya mungkin stipennya tuh kan cuma 40 nih, di Corvinus ternyata harus bayarnya 60.000. Jadi mereka menaikkan harga domnya juga seperti itu. Jadi ya memang harus kalau bisa ya ada tambahan lagi dari luar. Nah, untuk yang unpredictable ini adalah ya sebenarnya sih ini simpel-simpel aja. Misal kita, tapi itu masih bisa dimaklumi oleh orang Asia sih. Saya yakin bahwa kita semua nanti bakal bisa beradaptasi kalau misalnya kita mendapatkan beasiswa. Cuma misal kayak kayak gini nih, saya sama Mbak Astrid nih kan sama-sama dari Segat. Kita sering nih ngumpul orang-orang Indonesia tiba-tiba ribut gitu. Dipanggilin polisi bahkan. Tapi ya, karena kita ributnya sudah sesuai aturan di akhir pekan gitu ya. Jadi kita bisa menghindar dari polisi. Atau misalnya juga kayak, ini jangan dilakukan ya. Misal kita naik kendaraan umum, tapi kita nggak beli tiket seperti itu. Itu nanti bisa kena tilang. Nah, seperti itu sih. Itu yang Asif, unpredictable kenapa ya. ini ketawa-ketawa? Iya, pasti langsung senyum-senyum. Pengalaman pribadi kayaknya. Oke, sudah, Mas Kak, Agung. terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung. Selanjutnya dari Mas Muhammad Alifio Rahman, dipersilahkan pertanyaannya.
Ya baik, selamat sore. Saya mau bertanya mengenai ini sih. Tadi kan sempat dimention ya kalau untuk beasiswa ini kan untuk pendaftaran di awalnya tuh ya. Itu kan kalau misalnya dari kan saya kan mau daftar untuk master ya kebetulan nanti. Nah kalau misalnya S1 saya itu kan untuk bahasa pengantarnya kebetulan di tulisan dini ya di SKP-nya atau surat keterangan pendamping jasanya itu kan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi bilingual. Nah, apakah saya perlu untuk ambil tes proficiency Inggris lagi atau nggak usah dulu atau bagaimana ya? Itu sih yang pertama. Thank you. Oke, tapi udah tercantum bahwa pakai bahasa Inggris ya di tempat ini ya. Di ya yang pas S1-nya betul di surat keterangan pendamping ijazahnya atau SKP-nya itu tercantumnya itu bahasa pengantar kuliahnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti itu sih. Oh, saya rasa bisa Mas, jadi bisa langsung dipakai, nggak usah mengupload yang buat IELTS, proficiency bahasa Inggris. Berarti untuk apa namanya buat yang IELTS gitu berarti saya belum perlu ambil dulu atau gimana ya kayak kalau bagusnya ya? Eh, Kayaknya kalau nggak salah ya, yang proficiency bahasa Inggris juga nggak harus langsung di tanggal 15. Dicoba aja dulu Mas buat dimasukin di aplikasi. Oke. Nanti kalau misalnya Mas pilihannya menggunakan bahasa Inggris sebelumnya gitu ya, apakah nanti ada muncul upload apa enggak seperti itu? Coba aja dulu. Oke oke iya ya. Iya Mm-mm. soalnya kan takut soalnya kan apa namanya bilingual kan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Mm-mm. gitu. Makanya agak agak ngebingungin juga kayak gitu sih. Oke, oke. Iya. Gitu aja dulu. Dicoba masukin aja dulu aplikasinya, Mas. Nanti kalau misalnya nggak muncul form buat upload, berarti aman. Gitu. Oke 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 ya. Berarti emang nanti di website itu bakal muncul semacam ini ya kayak apa yang namanya kayak buat upload sertifikat proficiency English ya kayak. Ya, atau mungkin bisa diganti dengan tadi surat pendampingan ijazah itu. Jadi udah menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak perlu pakai yang proficiency lagi. I see, I see. Kalau untuk ininya Kak, untuk yang surat kan kalau ijazah kan pasti dilegalisir ya. Tapi kalau untuk transkrip nilai sama yang surat pendamping ijazah itu apakah perlu dilegalisir juga atau enggak ya? Setahu saya yang asli kan yang buat diupload dulu, bukan yang dilegalisir. Iya betul. Iya, jadi yang aslinya aja. Oke oke. Tapi kalau ijazah berarti sama ya, yang aslinya aja ya, bukan yang udah Iya, dilegalisir yang ya, aslinya yang aja, nanti. yang aslinya. Oke oke baik baik baik. Berarti Sudah kalau cukup, ya Mas? kalau Oh, belum. misalnya ya, sama satu lagi Kak, sebenarnya ini agak sensitif sedikit sih soal yang sertifikat bahasa Inggris juga sama kalau untuk IELTS itu berarti nanti eh, buat uploadnya itu nanti pas udah dimintain sama kampusnya aja ya. Gini, jadi biasanya itu pas waktu kita upload nih di sistem ya, kita belum punya sertifikat bahasa Inggris, itu akan ada pilihan, nanti kita ada pilihan buat mengupload surat pernyataan bahwa kita akan mengupload di tanggal segini, itu seperti itu. Oh, oke oke baik baik. Mm-mm. Ya, ya, berarti let's say misalnya nanti upload itu misalnya kemungkinan di apa ya namanya pas udah masuk nominasi itu apakah memungkinkan atau enggak ya kak? Bentar ya, saya mungkin share dulu ya buat yang ini. Jadi ada namanya istilah missing dokumen. Missing dokumen ini ada beberapa, saya lupa nyebutin sih juga. Terutama buat yang bachelor, yang master atau bachelor. Misalnya nih ada teman-teman yang belum lulus, tapi punya surat keterangan lulus gitu misalnya. Jadi belum wisuda, ijazahnya udah jadi nih gitu. Nah itu bisa mengupload namanya missing dokumen. Bisa mengklaim namanya missing dokumen. Sebentar dulu ya, agak-agak lola. Ya aman kak. Oke, sebentar. Oh, so this one. Ah,
Nanti mungkin saya share juga ini dokumennya di grup, kalau ada di grup mentoring sama nanti saya share di grup chat. Ya. Oke. Sudah kelihatan kah? Sudah, Mbak. Iya, jadi misal nih mau masuk bachelor tapi belum punya ijazah SMA tapi udah lulus, ada surat keterangan lulusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa ngupload paling lambat sampai 1 Agustus 2026. Itu. Tapi kita harus mengupload juga deklarasi bahwa kita akan mengupload dokumen itu di tanggal sebelum tanggal itu. Nah, kemudian juga untuk yang language proficiency itu nanti eh, misalnya lagi nunggu nih hasil tesnya itu juga ada deklarasi bahwa eh, nanti akan mengupload seperti itu. Kalau misalnya paspor belum jadi pun itu juga bisa nanti disusul seperti itu kawan-kawan. Jadi kita masih makanya saya bilang tadi beasiswanya ini cukup fleksibel ya. Jadi ada beberapa hal yang misalnya menyusul di belakang itu bisa. Tuh, itu aja. Oke, baik Kak. Makasih infonya. Sama kalau untuk Declaration of Science-nya itu nanti apakah kita semacam ada apa namanya tanda tangan untuk misalnya maksud tanda tangan secara digital ya. Nanti kayak oh nanti Iya, aku akan uploadnya iya tanggal sekian betul-betul. gitu. Jadi kayak semacam Kayaknya. surat pernyataan itu Oh, deklarasi itu, surat pernyataan yang kita tanda tangan. oh, oke 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 oke. Berarti kalau misalnya kitanya telat dari yang Hmm. tanggal kita janjikan buat upload itu fail lah ya kalau bahasa gampangnya ya. Nah, itu kan biasanya itu kan di 1 Agustus kan baru kita upload kan. Jadi misalnya kita nih dapat beasiswanya, kita akan ada title bahwa apa ya namanya aku lupa. Condition condition award. Jadi lulus bersyarat. Syaratnya harus upload dokumen yang tadi seperti itu. Conditional award. Oh, Uh-uh. oke oke oke. Walaupun itu semacam ini ya, semacam apa namanya IELTS gitu, itu masih no problem ya. Iya, iya, betul. Oke oke. Tapi kalau aku boleh nanya, kalau untuk kejadian kayak gitu banyak atau enggak ya kayak? Ada, jadi ada teman saya yang baru lulus S2 tahun tahun ini baru lulus S2 dia mau nyari S3 kan, tapi karena belum wisuda dia belum punya ijazah. Jadi dia nguploadnya belakangan ijazahnya. Dan nanti setelah ngupload itu nanti jadi unconditional award gitu. I see, I see. Baik baik baik. Soalnya soal yang saya lihat kan di requirement rata-rata kampus itu kan mostly udah ini ya minta apa namanya langsung minta syarat IELTS-nya berapa gitu. Iya, betul. Makanya saya Makanya agak saya bilang ya, tadi sangat fleksibel di sini gitu. ya takutnya saya nanti tanggal 15 Januari, maksudnya yang membuat daftar awal itu harus sudah langsung di apa namanya ya, harus sudah langsung di upload gitu loh takutnya. Enggak, kok tenang aja. Oke oke baik baik. Berarti kalau untuk batasnya itu berarti memang sampai Agustus ya walaupun untuk IELTS-nya juga ya Mbak ya. Iya, iya. Tapi nggak semua dokumen ya bisa sampai Agustus. Beberapa dokumen yang tadi Oke disebutin oke aja. oke oke baik baik baik. Baik, makasih info ya, Sudah, Mbak ya. Mas Alfio? Masih Enggak ada Kak, makasih pertanyaan Kak lagi? infonya. Aman Kak itu aja. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, kita beralih ke penanya selanjutnya, yaitu Mas Muhammad Rasik. Silahkan. Oke, suaranya masuk nggak Mbak? Masuk. Iya, masuk. Oke, selamat pagi mungkin ya waktu Eropa. Aku Muhammad, aku rencana mau apply buat magister Mbak. Mungkin poin pertanyaanku lebih ke value apa yang kira-kira kepake nih buat aplikasi si stipend ini. Ya kalau coba bandingin sama LPDP kan dia sangat rely ke kita udah ngapain selama studi sebelumnya, kita mau ngapain nanti, terus kontribusinya apa. Nah, kalau stipend ini kira-kira ada value apa nggak sih? Maksudnya kayak dari hasil diskusi kakak sama teman-teman UORDI atau sama dosen-dosen di sana, gitu Kak. Mungkin itu sih Oke, Kak. kalau yang S2 ya, karena saya S3, saya mungkin agak kurang relate ya. Mungkin nanti Asif bisa bantu jawab karena Asif S2. Eh, tapi kalau menurut saya ya, pasti portofolio itu dilihat. Misalnya kalian berorganisasi atau mungkin kalian mengikuti ada project-project lain di luar. Nah, itu pasti akan menjadi nilai plus. Selain tentunya dari eh, dari ijazah sama transkrip gitu. Oke, Asif mungkin bisa nambahin. Oh ya, di prodi saya itu kemarin saya juga disuruh ngupload thesis proposal kan. Jadi kayak yang short thesis proposal gitu.
Nah, saya sarankan kalau bisa tesis proposalnya itu yang nyerempet-nyerempet Hungaria ataupun Europe sih. Soalnya ada beberapa waktu wawancara dulu, interviewernya eh, kasih insight ke thesis proposal saya karena sangat Indonesia oriented kan. Nah, mereka bilang suruh ganti beberapa aspek di thesis proposalnya supaya nanti dapat supervisor. Sebenarnya mereka nggak bilang juga sih itu jadi konsiderasi apa enggak, tapi kayaknya kalau misalkan thesis proposal kalian itu tuh nanti align sama profesor-profesor yang ada di sini itu tuh bakal ningkatin chance buat lulus kayaknya. Kayaknya. Udah itu aja. Oke, bagaimana? Sudah? Sudah terjawab, Oke, Mas sudah. Muhammad? Sudah Oke, ya, Mbak. Mas Muhammad. Ya, makasih, Mbak. Oke, beralih ke penanya selanjutnya. eh Oci, dipersilahkan. Iya, makasih Kak Astrid. Selamat sore Kak Amel. Maaf mau nanya beberapa hal. Yang pertama, kemarin kan saya datang ke EHF ya, terus kemarin saya naik ke embassy. Buat terkait saya dengar ada dana top up dari Dikti kalau nggak salah sebesar 430 euro. Nah, itu apakah masih berlaku ya Kak? Soalnya aku nanya award yang lain tuh dulu katanya otomatis, tapi nggak tahu untuk yang batch yang baru itu seperti apa. Itu yang pertama. Mungkin jawab dulu aja tuh Kak, yang pertama takutnya lupa. Di baru kedua. Oke, untuk top up Dikti, untuk yang tahun ini, aduh ini pertanyaannya agak sensitif sebenarnya. Jadi tahun lalu kita Kalian dengar dapat, saya, Mbak? tahun lalu kita kebetulan masih dapat. Yang tahun ini kita sudah mengajukan, memasukkan dokumen dan sepertinya masih dalam tahap verifikasi. Semoga juga masih bisa dapat. Tapi tahun depan kita nggak tahu. Karena kembali lagi kalau jawaban dari Bu Anies, dari Dikti, ini semua dananya tergantung apakah Dikti punya kelebihan dana apa enggak. Kalau misalnya pada tahun itu, biasanya dapatnya di akhir tahun sih. Di tahun itu ada kelebihan dana. Dikti punya kelebihan dana, mereka kemungkinan bisa ngasih. Tapi kalau misalnya tidak, uh, kemungkinan juga tidak. Jadi bukan jaminan untuk dapat di tiap tahun seperti itu, Kak. Oh, berarti itu kayak kita ngajukin sendiri ya, Kak. Bukan kayak otomatis yang beberapa tahun lalu ya, kalau kayak gitu. Enggak. Kita mengajukan sendiri. Oh, gitu. Oke. Terus yang kedua kan, saya kan mau apply master ya, Kak. Nah, master Mm. saya itu di Corvinus. Cuma program itu literally baru banget. Kan saya juga naik award di Corvinus itu katanya beliau ini kurang paham terkait program ini. Cuma saya itu agak kontras gitu, Kak. Karena kan kalau lihat di catatan mereka kan kalau yang available itu kan yang ada stipendium Mengariku sama available program. Cuma program Mm. saya yang mau ini itu dia ada tuh Kak, dia open, tapi waktu dicek di studi finder dia tuh nggak available. Cuma ketika saya apply tadi, saya buka di website tuh ada Kak. Nah itu kira-kira bakal di cover sama Tempus atau enggak ya Kak? Ya, takutnya ketika saya apply ternyata nggak di cover gitu Kak. Yang penting ada di website Dream Apply, pada saat apply pasti ada, pasti di cover kok. Nah, kayaknya Oh baru gitu ya buka Kak. sekarang. Yang Oke. kemarin itu kan masih belum buka tuh. Nah, dicoba hari ini apakah udah ada atau enggak gitu. Oh, udah ada sih Kak. Cuma di studi finder dia tuh nggak ada tulisan di grup available ya tuh nggak ada. Cuma ketika kita apply, saya bisa klik apply tadi Kak. Saya barusan coba bisa di klik apply gitu program barunya di Oke, Corvinus. berarti bisa Mbak, berarti. Nah itu kira-kira di cover nggak ya? Nanti bisa itu Kak. Kalau pokoknya udah di sana ada pasti di cover kok. Oke, soalnya saya juga naik ke emailnya International Studi juga belum dibalas, jadi saya bingung mau tanya siapa karena mau tanya ke admissionnya belum dibalas juga, kayak gitu sih Kak. Paling itu aja sih Kak. Makasih. Oke. Terima kasih, Oci. Selanjutnya ya, langsung aja ke Sisko. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak. Apakah suara saya terdengar? Iya, Iya, terdengar. jelas. Oke, saya ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama, saya pengen apply untuk level master. Namun S1 saya itu saya dapatkan dari jalur ekstensi dari D3 ke S1. Jadi nggak langsung S1 gitu Kak. Tapi saya dulu D3, kemudian ekstensi ke S1. Pertanyaan saya, apakah gelar saya S1 itu eligible untuk mendaftarkan level master di Hungaria? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, berdasarkan penjelasan tadi, kita kan harus membuat dokumen motivation letter dan juga di mana sending partner kita juga berfungsi sebagai penyeleksi ya Kak.
pertanyaan saya, apa typical motivation letter yang disukai oleh penyeleksi, khususnya sending partner? Apakah motivation letter dengan kesan dalam tanda kutip membangun Indonesia dan lain-lain itu lebih diminati oleh sending partner kita itu. Kemudian yang ketiga, terkait kerja part time, apakah di kota semacam Gior gitu mencari part time dengan mengandalkan bahasa Inggris saja bisa atau tidak? Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, saya jawab dari yang terakhir. Kalau yang Johor saya kurang tahu ya karena saya nggak ada di sana. Tapi kayaknya kalau kota selain di Budapest itu agak susah mencari yang berbahasa Inggris. Hmm, Oke Kak. Baik. Sorry ini. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaan pertama ya yang baru saya ingat itu berarti kakak punya ijazah S1 sama D3 gitu berarti. Betul Kak, betul. Iya, nanti diupload aja keduanya. Itu nanti ada banyak bisa ditambah-tambah kok ini ijazahnya. Jadi nanti diupload aja keduanya, Kak. Oh gitu. Oke, Ah, baik Kak. kemudian pertanyaan keduanya saya lupa, Kak. Sorry. Yang kedua, Motivation letter, Mbak. Oh, motivation letter ya. Ini mungkin Iya. agak berbeda sama ini Asif ya. Kalau Asif kan bilang tadi lebih nyerempet ke Hungari. Ada beberapa yang berpendapat bahwa kalau yang karena nominasinya itu dipegang oleh Dikti ya, ada sedikit Indonesia-Indonesianya ya. Jadi nyerempet di dua negara lah gitu. oh baik baik. Oke kalau itu Kak. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Arif Azhar. Dipersilahkan. Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, saya mau mendaftar untuk S1. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk S1 persyaratannya menulis motivation letter itu minimum one page essay. Nah, itu kan minimum. Apakah disarankan untuk memang hanya satu halaman saja atau boleh lebih gitu? Atau malah ada maksimum karakternya kayak kalau di scholarship lain contohnya di US itu kan ada maksimum karakternya itu 600 kayak gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada sih maksimum karakter, tapi ya jangan terlalu panjang juga. Mungkin satu halaman ya nggak apa-apa, satu halaman lebih juga nggak apa-apa gitu. Oke. Ya, untuk pertanyaan yang kedua mengenai biaya exam entrance. Kemarin kan saya sempat ada email ke contact personnya di Bresin. Itu kan mereka mengatakan bahwa ada exam entrance untuk major yang mau saya apply dan itu tuh ada fee-nya, ada fee untuk mengikuti exam entrance-nya. Itu apakah biaya pribadi atau sudah di cover sama beasiswa stipendium ini? Ini pas waktu nanya ke Debrecennya itu udah bilang mau daftar stipendium atau pakai self funded? Pakai stipendium Hungarikum. Oke, ya kemungkinan berarti memang harus bayar sendiri Kak kalau itu. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga mengenai paspor, kalau tidak salah, waktu saya lihat di guideline yang tahun lalu itu ada tulisan paspor atau ID card. Jadi, apakah boleh pakai ID card atau memang harus paspor? Harus ada paspor juga Kak. Oh iya, tapi itu kalau semisalkan belum jadi gitu, boleh pakai surat pernyataan tadi atau? Boleh, boleh, boleh. Oh iya, terima kasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya dari Dev. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Astrid. Mau tanya ke Kak Amel terkait kalau kasusnya itu kita sudah lulus diploma 3 di Indonesia dan mau coba daftar SH, ini bisa daftar untuk yang bachelor dengan ijazah diploma 3 atau lebih baik daftar dengan ijazah SMA. Nah, terus kalau berdasarkan penjelasan Kak Amel tadi, jika misal saya lulusan diploma 3 itu lebih baik daftar yang bachelor atau one tier master. Sedangkan kan kalau one tier master itu apakah perlu ijazah diploma 4 atau setara S1 gitu? Itu kayak gimana ya Kak? Terima kasih.
Iya, kebetulan ada teman juga yang di patch, jadi dia sebelumnya ada 3, dia dulu ikut ISMA Vokasi. Nah, dia mau ngelamar S1, nggak bisa ternyata kalau buat mau pakai SH. Kalau kayak gitu harus bayar, karena nggak ada di program. Jadi kalau sana saya mending yang kalau memang mau ngelamar yang sampai beasiswa SH-nya, itu ngelamarnya yang bachelor, Kak. Tuh. Kalau yang one tier master ini tergantung lagi apakah programnya dia one tier master ada apa enggak gitu. Oh, oke, seperti itu Kak. Makasih. Yang kedua, pertanyaan kedua, em, Halo, ya. berdasarkan pengalaman Kak Amel atau mungkin teman-teman Kak Amel, adakah yang pakai sertifikat TOEIC untuk daftar di SH ini? Kalau TOEIC saya belum ya, tapi kalau TOEFL ITP ada dan berhasil masuk gitu. Kalau TOEIC saya belum ada pengalaman sih. Atau nanti bisa mungkin ditanya ke Tempus aja Kak, gimana? Nanti pas waktu Oh, ngelamar bisa ditanya ke Tempus atau ke universitasnya. oke, oke, makasih Kak Amel atas jawabannya. Selanjutnya dari Ginger, dipersilahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi ini suara saya udah kedengaran belum ya? Iya, Kedengeran Kak? kedengeran. Jadi saya mau bertanya, tadi kan pas di awal udah dibahas mengenai kalau misalkan di Hungaria itu kan master tuh, pendidikan profesi itu kan sama kayak master ya, kalau saya nggak salah. Nah itu kalau misalkan saya udah menempuh pendidikan profesi itu saya bisa langsung lanjut S3 di Hungaria gitu atau gimana ya Kak? Bisa Kak, ada teman kita yang dia kebetulan ngambil S2 di Turki, tapi kurang beruntung ya, belum lulus-lulus. Sehingga dia supervisor di Turki itu menyarankan kamu ambil SH aja, langsung ambil S3 dan berhasil masuk kok. Oh, oke Kak, makasih. Selanjutnya, Janet. Terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi waktu Hungaria dan selamat sore untuk kita semua. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, kalau misalnya untuk surat rekomendasi, kalau misalnya pekerjaan saya saat ini tuh tidak ada hubungannya dengan major yang saya ambil saat kuliah, itu gimana ya? Apakah sebaiknya saya cari surat rekomendasi dari mana gitu? Kalau Yang menurut saya sih pertanyaan, nggak masalah ya Kak. Yang penting nanti mungkin bisa dirancang dulu nih sama atasannya. Kira-kira apa yang mau ditekankan di surat rekomendasinya itu. Misalnya orangnya ini pekerja keras, bla 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 kayak gitu. Jadi soft skill apa yang dimiliki kalau misalnya memang agak berbeda secara akademik gitu loh Kak. Oke, terus saya mau tanya lagi Kak, kalau misalnya saya ada, kan tadi di stipendium itu ada 2 opsi ya untuk daftar, maksudnya mau ngambil apa gitu ada 2 pilihan. Kalau misalnya saya opsi 1, misalnya saya mau ngambilnya sesuai dengan major saya kuliah, terus opsi 2-nya saya mau nyebrang major gitu. Itu kira-kira gimana ya? Kalau Boleh dari Kak, pengalaman, eh, boleh kok. oh Banyak boleh. kok yang dia nggak bener-bener satu ini sama majornya. Oke, terus yang pertanyaan yang terakhir, kan saya sudah punya profesi. Terus saya mau daftar S2 lagi, itu bisa kan ya? Bisa, bisa. Nah, kalau misalnya saya udah punya profesi gitu, berarti ijazah yang saya pakai itu yang S1 atau yang profesi ya? Kalau mau daftar S2, Mau lebih daftar baik master kayaknya yang degree. S1 aja deh yang ini. Nggak usah yang profesi juga. Oh, jadi profesinya nggak usah saya lampirin gitu. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Sulastrisam, dipersilahkan. Iya, selamat sore waktu Indonesia. Apa suara saya kedengaran, Selamat Kak? sore, terdengar. Kedengaran. Silahkan. Iya, kebetulan yang saya ingin tanyakan adalah, saya kan lulusan apoteker, Kak, tahun 2016 ya. Kemudian, saat ini saya ingin melanjutkan studi di Hungaria, tapi dari suami saya disarankan untuk kuliah apa no degree-nya dulu, Kak, yang program bahasa Hungaria selama 1 tahun. Itu bagaimana, Kak? Kenapa nggak langsung yang kuliah S3-nya, Kak? Kan udah profesi tuh. Dan pakai bahasa Inggris kan? Iya, udah. Heeh. Kalau saya Iya. sih langsung aja kuliah itu. Karena bahasa Hungaria susah, jujur aja. Pusing nanti, Mbak. Enggak, karena kebetulan suami sekarang udah ada di Hungaria, Kak. Udah Oh. kuliah kurang lebih 3 bulan. Tapi dia Iya. ngambil apa, Dari Kak? beliau katanya kalau ngambil jurusan S3 di Szeged, Kak, Universitas Szeged.
Oh, suaminya Siapa? siapa? Atas nama Randi. Oh, Pak Randi. iya. Oh, ya kenal, 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 kenal. Iya, nanti ngambil S3 aja Iya, langsung dari beliau Mbak katanya. yang bahasa bahasa Oh, Nanti bisa aja. ambil kuliah bahasa Heeh. sekalian bisa. Iya, betul. iya katanya prosedur dari program bahasa sama program yang degree-nya ini agak beda. Jadi katanya kalau mau ini yang mungkin katanya maksudnya supaya lebih memudahkan gitu, ngambil bahasa aja dulu selama setahun di sini, baru setelah itu lanjut ke S2-nya. Kebetulan farmasi nggak ada S2, Mbak. Nanti langsung S3 aja karena profesi udah dihitung sebagai S2. Oh, seperti Iya, itu. betul. Oh, tidak ada S2 ya, Kak ya, untuk jurusan Tidak, farmasi. iya nggak ada. Ya. Jadi nanti kalau pelampiran berkasnya masuknya yang Profesi saja dimasukkan. dimasuk. Oh, iya iya, oh iya Kak, terima kasih. Iya, tapi saran saya ngambil yang bahasa Inggris aja, Mbak. Jangan yang bahasa Hungaria, susah soalnya. Susah-susah. Kita Oh, yang 1 tahun belajarnya nggak pinter-pinter. ya saya juga nggak tahu Kak. Itu dikasih masukan aja dari suami katanya kalau mau ngambil bahasa aja. Iya. Iya, makasih Kak ya informasinya. Sama-sama. Selanjutnya ada dari Imam. Dipersilahkan. Halo Kak, makasih waktunya. Halo. Nah, sebagian pertanyaan udah dijawab dari penanya sebelumnya. Jadi aku cuma ada satu pertanyaan. Kan aku mau apply S1. Nah, rencananya mau ngambil international business kan. Tapi dari SMA ini nggak ada sertifikat yang relevan sama nggak ada pengalaman yang relevan. Nah, itu kira-kira ada nggak ya? Apa masih masih ada peluang untuk keterima nggak kira-kira? Terima kasih. Om, menurut saya sih kalau mau dicoba aja sih Mas, nggak masalah. Walaupun ya mungkin karena memang kuotanya lebih sedikit untuk S1 ya. Jadi S1 kita itu banyak yang self-funded juga gitu. Sehingga ya kalau misalnya seperti itu ya saya nggak bisa menjamin juga buat lulus. Tapi ya kalau nggak dicoba aja dulu kan kan masih SMA kan berarti kan baru lulus SMA mau apa yang lain juga selain SH seperti itu Kak. Oh iya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Selanjutnya ada dari Rizky. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya kan mau daftar S3 ya, Kak. Nah, tadi Mm-mm, Kakak bilang kalau S3 itu ada wawancaranya. mm-mm. Untuk wawancaranya itu yang ditanyakan proposal penelitian. Oh, halo Rizky, commute. Iya, yang ditanya proposal penelitian. Halo Rizky. Oh, ya Kak, kedengaran ya Kak suaranya. Iya, kedengeran. Untuk wawancaranya itu yang ditanyakan eh, rencana risetnya aja ya Kak. Bisa macam-macam sih, tapi kalau saya sih lebih di rencana riset seperti itu. Tapi bisa, kalau saya juga ada sih pertanyaan-pertanyaan yang kayak sebenarnya nggak terlalu relate sama kuliah. Misalkan kamu udah siap nggak buat tinggal di Hungari kayak gitu. Oh, oke oke. Terima kasih Kak. Sama ini Mbak, kemarin kalau saya tuh ditanyain track record penelitian publikasi. Nanti ditanyain dari Google Scholar. Iya. Mereka biasanya cari nama kita di Google Scholar, terus diminta suruh menjelaskan penelitian ini tuh tentang apa. Oh, ya Kak. Berarti ya, saya sudah beberapa sih Kak kalau di Google Scholar sudah menyiapkan. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya ada dari Aksal Natayuda. Dipersilahkan. Halo Mbak, selamat pagi waktu Hungari. Terima kasih kesempatannya. Aku mau nanya, kebetulan kan rencana pengen ambil master di engineering. Tadi sempat dengar juga dari Kak Amel, kuotanya 110 kan per tahun. Terus tadi Mm-mm. bilang secara aktual hanya sekitar 70 orang, berarti itu maksudnya daftarnya Ya, masih kurang dan peluang lulusnya cukup besar atau gimana ya Kak? Terus yang jika tujuh mau puluh. ambil, Oh ya. eh, ya, terus kalau mau ambil major engineering, atau STEM itu berarti peluangnya lebih besar dibanding jurusan lain gitu atau gimana? Terima kasih. Kalau masalah yang peluang STEM sama enggak sih menurut saya sama aja ya.
Cuman dia yang lebih besar itu peluangnya S3 karena kuotanya lebih banyak. Itu yang saya bilang. Kenapa 70? Jadi kebanyakan itu yang misalnya sudah diterima nih di stipendium. Udah dapat nih 110 gitu ya. Banyak yang nggak ngambil akhirnya. Pas waktu udah dapat nih, itu banyak yang nggak ngambil gitu Kak. Jadi kayak stipendium nih apa ya namanya? Pilihan kedua Second dari chance. beasiswa yang lain lah Sila gitu. kedua. Iya, Iya, iya. gitu. Ah, Makanya nah banyak berarti banget turun it, dari nah kalau 110. kayak gitu, berarti kan ada kuota yang kosongnya. Itu biasanya ada daftar Nah, itu tunggunya gitu nanti atau gimana? nggak ada waiting listnya. Itu yang sebenarnya kekurangan dari Oh, ininya. oh iya, iya. Jadi kebuang aja gitu ya, kebuang Iya, percuma yang sayang nggak diambil sebenarnya. itu ya. Heeh. Oh, baik, baik. Terima kasih, Kak Mel. Selanjutnya dari Joanna, dipersilahkan. Halo Kak, apa suara aku terdengar? Iya, Iya, tapi mungkin terdengar. lebih keras dikit. Oke, oke. Aku mau tanya, aku kan sekarang masih SMA ya, dan aku pengen misalnya daftar S1-nya. Tapi kan tadi aku baca requirement-nya minimal by August 1 tahun depan tuh udah 18 tahun. Sedangkan aku ulang tahunnya Desember 2008, jadi belum belum 18 tahun di tahun depan. Itu kira-kira ada saran atau cara kalinya gimana ya Kak? Atau bakal langsung automatically disqualified? Itu dulu Kak. Sorry, agak kurang jelas suaranya. Boleh diulang nggak? Terkait usia, Mbak Amel, Oh, usianya belum 18 tahun. sepertinya kalau belum nggak bisa, Kak. Tapi dia di 31 Agustus 2026 belum 18 berarti. Belum, belum. Oh iya. Belum bisa berarti, Kak. Berapa Belum, belum. bulan? Oh, belum. Berarti kalau kayak gitu daftar gap year dulu ya? Iya. Oke, thank you. Oke, kita beralih ke kolom komentar ya. Sudah banyak sekali pertanyaan dan beberapa mungkin sudah dijawab ya. Ini ada dari Mbak Nurlailatus. Kira-kira kenapa ya alasan tidak direkomendasikan oleh Kemendikbudristek? Apakah ada saran untuk ini? Terima kasih. Silakan Mbak Amel. Ya mungkin yang pertama tadi adalah ya proposal mungkin ya mungkin ada nyangkut-nyangkutnya dikit sama Indonesia itu satu. Tapi kalau alasan lain saya nggak tahu karena itu di dikti seperti itu. Oke, selanjutnya saya sambil baca ya Mbak ya. Kak, Mm-mm. kenapa ada yang ingin memilih tinggal di dormitory sedangkan ada pilihan funding 40.000 foreign per month? Nah ini Astif nih Dari menjawab. Mbak Ya, Dika tadi. Oh iya, Astif Asih udah silakan. saya bisa jawab. jawab. Oke, alasan saya milih tinggal di dorm itu ada dua sebenarnya. Pertama, saya nggak mau ribet cari flat waktu pertama nyampe kemari. Jadi karena kayaknya ya nyari-nyari flat itu rada-rada menjenuhkan karena bisa aja ditolak sama landlordnya dan sebagainya. Nah, jadi saya menghindari hal itu. Kedua, sebenarnya 40.000 itu nggak cukup buat buat flat. Karena flat di sini itu paling murah kayaknya 50.000 deh. Iya, itu udah Jadi harus jarang banget pula. dan udah jarang. Karena saya sekarang juga akhirnya nyari flat kan. Waktu saya nyari flat itu kayak 50.000 itu tuh udah paling murah dan sudah jarang sekali. Biasanya tuh kayak 70.000, 80.000, 100.000, bahkan ada yang 140. Jadi ya teman-teman 40.000 tidak cukup buat flat. Iya, Itu itu sih. jawabannya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini tadi dari Mbak Wiga ya. Kak, apakah supervisor itu boleh lebih dari satu, misalkan atasan kantor dan dosen saat kuliah S1? Mungkin bukan supervisor ya? Rekomendasi letter kayaknya maksudnya ya. Bisa Iya, lebih dari heeh, satu ya, heeh, bisa iya. kok. Iya betul Kak, sorry itu eh, Iya. salah. Oke oke bisa ya. Thank you. Berarti udah terjawab ya Mbak Wika yang itu ya. Noted siap. Udah. Makasih Kak. Oke. Kemudian ada dari Ino, apakah untuk S1 tes tulis seperti apa? Ini juga sudah dijawab oleh Asif atau mungkin Mbak Amel mau menambahkan? Nah, itu saya juga kurang tahu kalau Karena yang S1. Nanti kalau nanti coba saya tanyakan sama teman-teman yang S1 ya. Karena di sini kita nggak ada kebetulan yang datangnya S1. Tapi ya mereka kayaknya sih kayak mungkin tes online seperti itu sih kalau menurut saya.
Iya, written testnya online kalau nggak salah Mbak Mm-mm. Amel. Kayak yang di Corvinus. Terus Mm-mm. Lutfi juga teman saya dulu, tapi dia nggak S1 sih, S2. Itu formnya itu dibilang written test kan, entrance examnya. Nah, tapi online juga, Iya, nggak betul. harus datang ke Hungari. Mm-mm, mm-mm. Kemudian ada juga yang bertanya tentang eh, dari Darwin, izin bertanya Kak, untuk motivation letter haruskah 1.500 karakter ya? Enggak, Kak. Kan minimumnya 1 halaman. Bahkan saya kayaknya nggak nyampe 1 halaman. Oke, selanjutnya dari Rizky, Kak, untuk syarat sertifikat bahasa apakah cukup mengirim di website Tempus atau untuk dikti juga? Kalau ini nanti semua di website Dream Apply ya. Nanti Dream Apply Tempus ini akan langsung ngasih ke Dikti gitu. Jadi tenang aja, cuman ke satu tempat aja. Nanti mereka yang memfasilitasi buat ke Dikti. Oke, Mbak Amel, terima kasih. Kemudian ada dari Nur Azizah, Kak, untuk supervisor S3 itu berarti biasanya prof dari kampus tujuan ya? Dan itu harus sudah ACC sebelum kita diterima kampus. Begitukah alurnya untuk seleksi beasiswanya? Uh, iya, memang supervisornya itu aktif di kampus tujuan, tapi nggak harus udah dapat LOA itu nggak. Nanti itu ada tahapan interview lagi untuk itu. Tapi kadang-kadang yang kampus tujuan itu kayak Silvert ya, suaminya Mbak Astrid, itu di Slovenia ya ini ya. Iya, di Slovenia. Jadi mereka kalau dosen di Eropa kadang bisa kayak dua gitu eh, Dua home tempat base. mengajarnya. Ya home base-nya bisa lebih dari satu. Jadi walaupun di tempat lain yang wajar, yang penting dia ada di website namanya doktori.hu itu berarti bisa gitu. Bisa menjadi supervisor. Oke, selanjutnya dari Mbak Wiga lagi, Kak, sebagai mahasiswa asing di sana, apakah pihak Hungaria menawarkan kursus bahasa Hungaria gratis? Kalau di Seget iya, bukan kursus bahasa sih, kelas bahasa, tapi berkredit. Dan untuk master kayaknya wajib buat ikut kelas bahasa Hungari, kalau nggak salah. Gimana Asif testimoninya? Iya, wajib Iya, ikut kelas bahasa gratis kok Hungari tapi. gratis dan ada kreditnya setahun kalau master sama bachelor tuh dan compulsory wajib. Oke, berikutnya dari Zafran. Permisi Kak, apakah The Hungary Cultural Knowledge Exam dibutuhkan untuk siswa yang ingin masuk universitas? Enggak sih, itu buat apply permanent resident perlu ya, kalau mau. Enggak, setahu saya sih enggak Iya, sih. nggak Cuman ya butuh ini Kak. setidaknya mungkin ya di motivation letter bisa nyerempet-nyerempet dikit. Kenapa sih pilih Hungari kayak gitu? Oh ternyata Hungari ini culture-nya rich kayak gitu. Itu bisa ditambah-tambahin dikit buat motlef. Oke Kak, terima Oke, kasih. ya. Selanjutnya dari Doni. Kak, untuk jurusan agama banyak nggak kuotanya Kak? Gimana Kak Amel? Sesuai dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Enggak, jadi sama dengan kuota. Tergantung apakah dia S1, S2 atau S3 ya. Tetap aja sih sama ininya. Jumlah kuotanya seperti itu gitu. Tapi kalau kuota kampus Oke. masing-masing saya kurang tahu sih. Itu kayak mereka juga punya kuota masing-masing. Selanjutnya dari Kak Janet tadi juga ya izin bertanya, kalau mau ambil master degree yang berhubungan dengan ekonomi, sebaiknya kita punya GMAT atau tidak ya? Karena saya lihat ada tes tulis juga dari universitas, dan kalau yang sudah punya GMAT, apakah bisa di waiver untuk written testnya di universitas dari universitas? Terima kasih. Ini saya nggak Biasanya bisa ada tes lagi menjawab. ya, Mbak? Ah ya, Mm. Biasanya ada tes sendiri lagi kan di nah, tapi biasanya ada tes sendiri kampusnya. lagi sih. Tapi biasanya anak-anak bisa lewat-lewat aja sih. Saya yakin Mbak Janet juga bisa lewat. Mm-mm. Biasanya juga kalau ada yang written test dari kampusnya, mereka kasih soal soal latihan ya, kayaknya soal latihan Hmm. gitu. Nanti mungkin bisa dicek lagi di websitenya. Kemudian mm, dari Rafael, permisi Kak ingin bertanya terkait transkrip dan surat keterangan lulus. Kalau misal transkrip nilai dan ijazah belum ada,
itu langsung dibuat di sekolah dengan langsung menggunakan bahasa Inggris ya? Apakah perlu ditambah penerjemah tersumpah? Kalau sudah berbahasa Inggris nggak perlu. Perlu. Oke. Selanjutnya terkait monitoring SH, Mbak. Apakah masih bisa dibuka kembali karena sudah ditutup pendaftarannya? Oh iya, maaf kemarin itu saya salah lihat tanggal. Saya kira udah tanggal 18 jadi saya tutup. Ternyata masih tanggal 14. Formnya udah dibuka, masih bisa daftar lagi ya. Oke, silahkan teman-teman yang belum daftar, Hmm. mungkin bisa langsung mendaftar. Saya bisa ikutan lagi, Mbak. Bisa dong. Kemudian dari Diandra Paramita, halo Kak, mau tanya universitas-universitas di Hungary yang terkenal untuk program bisnis dan manajemennya apa aja ya? Terima kasih. Pertama, Corvinus. Terus juga ada Budapest Economic and Business School. Terus ada juga Mate juga bisa, BME juga bisa. Di Budapest kan tadi pertanyaannya, bukan di Hungaria apa di Budapest? Di Hungari sih, Oh, di di Hungari. Hungari. Mm-mm. Ya berarti kayak University of Szeged, Debrecen sama Pécs juga bisa. Oke, selanjutnya Kak nyari part-time yang rely on English only, apakah ada? Itu udah kayak tadi yang ini. Kalau masih Udah di ya? Budapest itu Oke. gampang, tapi kalau yang di luar Budapest susah. Terus dari Alfa, Mbak mohon izin apakah boleh di list apa yang kami siapkan mulai dari sekarang walaupun tadi sudah disampaikan trik mana harus duluan. Yang penting mengisi aplikasi dulu. Kalau S3 mulai buat riset proposal sama mencari supervisor. Gitu. Kalau dokumen lain mungkin bisa di ini lagi. Di yang bisa disusul nggak apa-apa. Oke, selanjutnya dari Nur Wahid Abdul Majid, Kak, apakah masih ada peraturan tidak boleh bawa keluarga? Masih ada Kak, sayang sekali. Hmm. Lalu dari Diandra lagi, Kak, monthly living cost di Budapest rata-rata berapa ya? Dan kira-kira butuh tambahan berapa ya per bulan di luar biaya yang sudah di cover SH? Kita anggap aja mungkin sekitar 180.000 foreign lah kira-kira kalau di Budapest. Nah, berapa yang di covernya tergantung kan jenjangnya. Kalau misalnya S3 ya mungkin sudah pas. Tapi kalau misalnya S2 ya masih perlu 100.000 foreign lagi berarti. Iya, belum lagi nanti kalau tinggal di flat. Ya, Lalu ini kayaknya mau daftar S1 Mbak Amel dari Ata Nal ya. Kak, kebetulan aku kan baru mau daftar S1. Nah, izin bertanya untuk recommendation letter, apakah harus dari kepala sekolah dan boleh dari guru tertentu? mana saja boleh Kak. Yang penting dia mau menulis yang baik tentang kakak. Kalau menurut saya seperti itu. Terus ini dari Darwin tadi, syarat minimal Ya, sudah. recommendation letter at least 1.500 karakter, tapi nggak boleh lebih Ini dari karakter ya, 4.000 bukan karakter. word. Berarti jadi Bukan word, kayak, ya, jadi hurufnya 1.500. bukan kata, tapi Iya. karakter. Oke, kemudian, TOEIC ini belum tahu ya. Nanti coba iya, TOEIC tanyakan belum ke. tahu. Bisa lihat di web resmi Uni Tujuan atau email ke CP. Oh, udah, bukan. Sebentar. Dari Darwin, izin kakak-kakak yang dengari untuk pertanian bagus ambil di Mate atau Debrecen ya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya Terus, bagus banget. hai Kak, adakah syarat sertifikat bahasa dari sending partner? Misal dari universitas sendiri minimal minimal skor. Nah, sekarang sending partner kasih minimal skor atau tidak? Setahu saya sih tidak ya, tapi nggak tahu nih yang Rizky dapat info dari mana, karena saya juga kurang paham kalau dari Dikti. Tapi setahu saya sih, yang penting syarat universitasnya sudah terpenuhi, itu nggak apa-apa. Ini yang tanya ke Asif nanti dijawab Asif aja ya, gimana? Udah jawab. Boleh, Udah boleh, ya? boleh, Kak Astrid.
Kak Pertanyaan Asif boleh Asif bocorin nih. dikit nggak pertanyaan-pertanyaan yang ditanya pas interview SH untuk master apa saja? Sebenarnya itu tuh kayak pertanyaan-pertanyaan beasiswa pada umumnya kayak kenapa milih beasiswa ini, kenapa pilih Hungari, kenapa pilih universitas ini. Terus aku dulu juga ditanyain tentang background aku. Kan aku dulu pernah ikut IKEP, Indonesian Korean Youth Exchange Program. Nah, itu tuh ditanyain sebenarnya programnya gimana. Terus kebanyakan karena memang kayaknya ya prodi aku waktu itu menyeleksi orang-orang yang udah punya thesis idea waktu itu. Jadi aku kebanyakan ditanyain thesis ideas aku karena kami juga harus submit thesis proposal itu tadi. Jadi ya pertanyaannya banyakannya seputar itu. Tapi aman sih, kayak pertanyaan beasiswa pada umumnya. Oke, bagaimana Iya. Mbak? Siapa yang tanya? Kak Diandra. Cukup ya mungkin ya. Kemudian, nah dari Tahu. Deva, izin Kak, saya mahasiswa S1 semester 3. Untuk daftar S1 lagi, apakah perlu pakai transkrip nilai kuliah juga Kak? Dan surat rekomendasi dari dosen-dosen kuliah. Oke, ini saya agak kurang paham. Berarti ini udah S1 di Indo begitu maksudnya? Deva, apakah Iya ada? kayaknya. Kalau ada boleh di unmute. Kalau misalnya iya berarti oh betul. Kalau misalnya iya, kalau mau masuk S1 kan yang diperlukan SMA, ijazah SMA aja, nggak perlu yang transkrip yang S1 nggak perlu dicantumkan. Begitu. Oke, selanjutnya dari Kak Surat, Yuniar oh ya, ini Trias. tunggu yang surat rekomendasi dari dosen kuliahnya mungkin bisa dari guru. Boleh juga sih nggak apa-apa kalau dari dosen kuliah juga nggak apa-apa sih. Oke, lanjut aja Mbak. Sorry. Oke, dari Yuniar Trias. Boleh bagi estimasi pengeluaran sebulan berdasarkan pengalaman pribadi nggak, Kak? Sama mungkin tips-tips belanja atau yang berkaitan dengan budget. Terima kasih. Bentar. Saya kasih websitenya buat memperkirakan hidup di kota berapa ya budgetnya. Oke, wait. Saya boleh bantu jawab nggak, Kak? Iya, boleh, boleh, boleh banget. Jadi karena beasiswa saya itu cuma dapatnya 43.700 forin, sebenarnya Kalau dirupiahin berapa, yang Asif? Mungkin boleh. kenapa? Kalau dirupiahin berapa, mungkin boleh disebutkan. 2.200.000 ya. Mungkin ya sekitar itu. Nah, jadi 43.700 itu cuman dapat groceries oke, tapi harus hemat-hemat, harus nyari promo. Terus paket internet sama tiket bus. Kalau misalkan buat makan-makan di luar itu rada-rada mepet sih kayaknya. Saya sarankan banyak-banyakin masak. Karena ya itu aja yang ke cover sama 43.700. Tapi kalau yang PhD ya di sebulan lah segitu 50.000 dengan budget yang tight bisa lah hidup. Iya, walaupun stipendia S2 kecil ya, belum ada kok cerita bahwa mahasiswa Indonesia kelaparan itu belum ada. Jadi Iya. homeless nggak ada ya, nggak Iya, ada. belum ada cerita seperti itu. Tenang aja teman-teman. Kurus iya ya, Asifnya kayak makin kurus ini. Oh iya ya mungkin karena banyak jalan tidak sanggup beli tiket bus. Oke, Mbak Mel jadi Enggak. share screen kah? Oh enggak, udah aku di bawah. Oke, berarti ini udah clear ya masalah perbudgetan biaya hidup Hmm. di Hungari. Oke, selanjutnya dari Ayesha. Kak, belum lama ini saya nonton video pengenalan SH dari salah satu awardee dan dalam video tersebut disampaikan kalau dari sending partner Indonesia sekarang menyarankan IELTS minimal 6,5. Nah, itu apakah valid ya Kak informasinya? Dan untuk tahu persyaratan-persyaratan dari Dikti itu apakah ada sumber lain yang bisa dijadikan acuan selain melalui email langsung? Nah, ini saya belum tahu ya. Coba saya akan tanyakan dulu nanti di Bu Anis apakah benar ada seperti itu. Karena untuk dikti sendiri hanya dikti atau proses seleksi dan kriteria seleksinya kita sendiri juga nggak tahu seperti itu. Tapi nanti kalau buat ini nanti mungkin saya bisa tanyakan. Dan mungkin kalau Mhm. misalnya teman-teman ada di grup ya nanti
di grup mentoring ya. Nanti saya bisa berikan kabar di sana, oke? Oke, selanjutnya dari Seto, Kak mau nanya terkait dormitory. Katanya ada univ yang nggak menyediakan dorm ya. Kalau ada info boleh share univ apa yang ada dormnya. Yang pasti ada University of Seged, tempat Asih Yes, bernaung. benar. Otalmi di Aqua Shock. Kemudian untuk beberapa yang teman-temannya tinggal di dom itu kalau LT itu seperti teman saya namanya Garensa itu cuma 1 tahun di dom setelah itu disuruh pindah. Terus Corvinus itu ada domnya tapi juga eh, nggak disuruh pindah sih teman saya jadi kayaknya aman. Debrecen itu ada juga domnya tapi diutamakan S1 dan S2 sama seperti Patch S1 dan S2. Jadi kalau S3 itu di Patch sama Debrecen sepertinya harus nge-flat gitu. Kalau Mate juga ada dom. Ya, itu sih yang saya tahu yang ada dom. Oke, kemudian selanjutnya dari Kak Yuniar, bisa dibagi juga mengenai keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses pendaftaran sebelum keberangkatan sampai ketika tiba di sana. Terima kasih. Kalau biaya sendiri yang buat tentunya tes bahasa Inggris ya, tapi karena saya juga melamar buat beasiswa yang lain, tes bahasa Inggrisnya jadinya ya nggak tahu bisa dihitung apa nggak. Ya, gitu. Terus juga mungkin saya karena beasiswanya masih maksudnya sertifikat lagi ijazah masih menggunakan bahasa Indonesia ya tentunya saya perlu ke penerjemah sumpah. Terus juga kalau lulus di proses nominasi dikti itu ada tes kesehatan ya. Kalau saya kemarin sih sekitar 1 jutaan sih total. Terus yang selanjutnya lagi adalah mengurus visa. Ngurus visanya di Jakarta. Saya tinggal di Bali. Jadi ya tentunya ada biaya transport saat mengurus visa. Tapi visanya sendiri buat ngurusnya gratis. Terus juga biaya tiket pesawat itu juga nggak di cover. Seperti itu. Jadi ya cukup banyak juga yang dikeluarkan sebelumnya. Sama ini Mbak Mel biaya hidup 1 bulan di awal Iya karena biaya belum hidup dapat. karena kadang-kadang beasiswanya baru ditransfer di bulan kedua. Jadi karena kan masih ada banyak teman-teman yang kadang-kadang belum jadi visanya. Biasanya transfer beasiswanya itu barengan sama teman-teman satu angkatan itu. Jadi nunggu teman-teman yang lain dulu baru ditransfer 1 bulan di awal. Ini tergantung gaya hidup masing-masing juga sih. Ya tadi seperti saya bilang sih mungkin sekitar 180.000 foreign gitu di bulan awal. Oke, selanjutnya ada yang bertanya tentang rekomendasi kampus. Mungkin ini nanti teman-teman bisa riset sendiri ya. Sudah dibantu jawab juga oleh Kak Hanif. Bisa cari di Google Search atau mungkin bisa cari juga ranking kampusnya dari sana. Kemudian untuk recommendation letter ada template atau ada requirement-nya nggak ya Kak? Soalnya sekolah udah bikin recommendation letter pas lulus. Nggak ada, bebas. Yang penting pakai bahasa Inggris. Lalu dari Muhammad Mirsad, izin Kak untuk yang baru pertama kali hidup di Eropa, terkhusus Hungari, adakah kebiasaan atau perilaku yang perlu diingat saat di sana? Perilaku yang perlu diingat, maksudnya kayak gimana ya? Yang penting taat peraturan aja, gitu. Mm-mm. Nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh aja. Kalau ini eh, tidak linear tadi sudah ya Mbak ya? Iya, Saya bisa kalau ingin ngambil mengambil nanti S2. linear. Mm-mm. Sudah ya. Terus Mbak Janet tanya lagi untuk yang awardee yang kuliah di Corvinus saat ini, izin bertanya dong, written testnya itu untuk jurusan ekonomi lebih ke technical sesuai major yang kita ambil atau pengetahuan umum tentang ekonomi secara keseluruhan termasuk situasi ekonomi saat ini. Bagaimana Mbak Amel? Ini saya masih belum bisa menjawab ya. Nanti mungkin kita tunggu di proses mentoring. Kebetulan Mbak Janet kayaknya udah daftar proses mentoring. Nanti ditunggu aja di sana. Kalau topik ya tesis topik kayaknya disediakan di ini aja Mbak disediakan aja dulu gitu. Walaupun kan nggak perlu research proposal, tapi kalau misalnya pas sampai nanti di interview dibuat aja dulu riset topiknya kira-kira apa. Siapa tahu ditanyakan. Oke, kemudian dari Oci ini kayaknya
tanya terkait biaya hidup ya, 1 bulan di awal berapa ya Kak kira-kira? Oke, itu tadi sekitar 180.000 foreign atau mungkin 200.000 bisa. Kemudian Mbak Cici Yulia, terima kasih sudah dibantu untuk membagikan link untuk mencari supervisor ya. Ini teman-teman boleh cari supervisor dari sini. Topik-topik yang ditawarkan juga bisa dicari di doktori.hu. Kemudian dari Mbak Diandra, kalau di Hungari memungkinkan nggak ya studi sambil intern part-time? Tadi sudah dijawab juga ya. Lalu setelah lulus kita boleh stay untuk kerja, mencari kerja berapa lama ya? Pertanyaan kedua Mbak Mel. Ya, jadi kalau misalnya udah lulus, jadi mulai per tahun ini ya semakin sulit buat mencari pekerjaan karena syarat visanya yang dipersulit sih, bukan karena nyari pekerjaannya yang susah, tapi syarat visanya yang dipersulit. Jadi kita harus ada penghasilan minimum tertentu buat punya visa kerja. Tapi sebelum kita mendapatkan pekerjaan, kita bisa mencari namanya apa ya? Job seeking visa. Jadi sebelum kita dapat pekerjaan mungkin sekitar 6 atau 8 bulan kita bisa apply job seeking visa. Nanti visanya kebanyakan kalau teman-teman yang angkatan saya lihat di granted. Tapi karena susah mencari perusahaan yang mau memfasilitasi buat visa itu yang jadinya akhirnya banyak yang menyerah dan akhirnya pulang gitu. Sebenarnya sebelum tahun kemarin itu banyak banget yang masih bekerja teman-teman. Namun karena ya ada kondisi perpolitikan juga ya di Hungari saat ini karena tahun depan itu bakal ada pemilihan perdana menteri baru jadi ya perpolitikannya agak-agak memanas gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Yuniar, culture shock di sana gimana Kak? Apa ya? Mungkin makanan sama cuaca sih kalau saya. Itu aja paling. Mm-mm, ya, Sama perlu banyak jalan. ya itu di Indonesia mager ya di sini kemana-mana Iya. jalan. Kemudian dari Kak Husna, Kak kalau studi di Hungari sambil kerja remote, apakah salarinya tetap dipotong pajak? Kalau kerjanya di Hungari base-nya iya, tapi kalau nggak di Hungari sepertinya nggak. Maksudnya base-nya di Indonesia nggak. Nah, ini Dev masih angkat tangan apa mau bertanya lagi? Dev? Oh, oh, oke. Mbak Cici bagaimana? Mbak Cici mau tanya. Hmm, Mbak Mel sama Mbak Astrid, adakah Mm-mm. awardi yang membawa keluarga tetapi itu tuh biaya dari diri pribadi? Misalnya kita mau bawa suami nih, terus apakah kita harus membuat apa namanya itu visa atau apa gitu yang ada nggak awardi yang bawa pribadi sendiri keluarga atau bagaimana Kalau sebelum sejauh ini? tahun 2024 itu masih ada namanya reunification visa. Jadi kita boleh bawa keluarga, biaya sendiri ya, biaya sendiri. Nah, Mm-mm. sekarang reunification visa itu dihapuskan, jadi nggak bisa bawa keluarga. Nah, ada beberapa Even teman yang menyiasati, kayak namanya Mas Nafik, itu dia istrinya juga akhirnya disuruh buat apply stipendium. Jadi istrinya datang, terus anaknya itu dicariin sekolah di sini, jadi dia bisa dapat visa pelajar seperti itu. oh gitu. Oke oke. Mm-mm. Berarti oh, caranya itu ya memang suami istrinya harus kuliah ya. Kalau Ya, yang memang suaminya nggak ada di akademik, misalnya hanya pekerja swasta, berarti itu nggak memang nggak ada ya. Dengan model iya, lain pun juga nggak ada ya. belum, belum dapat kita jalan sampai sekarang. Jalan satu-satunya cuman baru itu yang didapatkan. Atau misalnya ada nggak Mbak Mel yang misalnya kalau visa liburan suaminya datang ke sana atau bagaimana itu Oh, itu ada bisa, nggak? bisa, Oh bisa. itu bisa. Oh Jadi bisa bisa ya. apply visa turis buat Heeh. buat liburan di sana bisa. Berarti hanya visa turis yang memang 3 bulan ya atau berapa kalau untuk di Hungari Mbak Mel? Nah, itu saya kurang tahu, Mbak. Sepertinya iya. Oke, berarti yang hanya bisa itu yang visa turis aja ya. Iya. Nah, Mm. teman-teman yang lain sih biasanya mereka pulang sih ke Indo. Oh, pulang ke Indo. Ya, kan di libur akhir tahun tuh lumayan panjang. Libur musim panas juga sekitar 3 bulan kan. Jadi mereka Ya, pulang. oke oke baik. Thank you Mbak Mel. Ya. Oh, satu lagi Mbak Mel, terkait tentang proposal disertasi.
yang rancangan kan kemarin itu sempat diskusi sama supervisor. Nah, Mm-mm. adakah berkemungkinan misalnya kemarin itu topiknya tuh sama dengan beririsan dengan SPV. Namun Mm-mm. sekarang karena itu udah nggak SPV-nya nggak meneliti itu lagi, sudah ada topik baru, berarti kita samakan lagi topiknya atau kita bisa play yang kemarin lagi atau bagaimana? Jadi kalau misalnya kita udah lulus stipendium, nggak dilihat lagi Mbak riset proposal kemarin mau ganti 180 derajat juga boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Ganti biasanya. Saya juga Oh, ganti kok. biasanya ganti ya? Iya. Oh, diganti ya? Nah, Uh-uh. Biasanya ganti. artinya saya masih pakai riset itu aja atau bagaimana ya? Tergantung dibicarakan dulu sama supervisornya Mbak gitu. Oh, tergantung dipercarakan lagi sama supervisornya. Mm-mm. Oke, oke, baik-baik. Oke, makasih Mbak Mel, Mbak Astrid. Ya, sama-sama Mbak Cici. Selanjutnya dari Devar dan ini dari balas juga sama Asif. Pokoknya selagi masih berpergian di area Schengen masih bisa dengan mudah aksesnya ya tanpa perlu bikin Mm-mm. visa. Terus dari Mbak Wika ada tambahan pertanyaan, saat mengurus keberangkatan visa yang kita apply itu visa pelajar kah? Iya, ya, visa pelajar. Betul. Kemudian dari Kak Janet lagi, Kak izin bertanya lagi, kebanyakan pelajar Indonesia di Hungari itu mendapat beasiswa itu mayoritas awardee stipendium kah? Atau ada dari beasiswa lain seperti LPDP? Ya, mayoritas ada stipendium, ada yang juga Erasmus, ada namanya Balashi Scholarship. Terus kalau LPDP itu sampai saat ini baru ada satu orang, tapi dia bukan LPDP murni, dia tuh BPI. Kebetulan orangnya kerja di Dikti, dan tapi sekarang BPI udah nggak ada lagi kalau nggak salah buat yang keluar negeri. Jadi ya sepertinya tidak akan ada lagi. Iya, kalau LPDP kayaknya kampus-kampus di Hungari nggak masuk ke list Iya, karena kampusnya deh. kampus di Hungari itu rankingnya kalau dibanding sama kampus UK kan lumayan kecil ya, lumayan lebih rendah gitu. Jadi mereka nggak masuk list yang LPDP seperti itu. Kemarin Tapi kalau kemitraan juga nggak dapet Mbak Astrid. Aku coba kemitraan kemarin juga oh, nggak ada Hungari. Iya, iya nggak ada. betul betul. Adanya di negara sebelah, Austria. Betul, betul. Austria ada. Terakhir dari Kak Oci, Kak, maaf nanya, apakah ada yang lulus lebih dari normal, misal master 2 tahun, ternyata 2,5 tahun, nah masih di cover beasiswa kah? Ada, jawabannya tidak di cover, tapi biaya pendidikannya di cover kalau nggak salah, tapi biaya hidupnya nggak di cover lagi, gitu. Dan kalau lulus lebih cepat juga biasa dapat tambahan ya Mbak Amel ya? Lulus tepat waktu sih nggak harus lebih cepat. Iya, Biasanya bukan kalau ya, buat benar S3 tepat dapat waktu. Mm-mm. tambahan 400.000 foreign. Terakhir nih Mbak Astrid, mohon maaf. Iya, Ya, mungkin agak silakan Pak. terlupa. Untuk asuransi kesehatan, apakah masih di cover atau gimana Mbak Astrid? Di cover. Oh, tetap di cover ya? Tapi kalau rawat jalan obatnya bayar sendiri. Oh, kalau rawat jalan obatnya bayar sendiri. Oke, tapi kalau rawat inap baru dibayarin Iya, gitu ya? betul. Oke, oke, baik. Makasih Mbak Mel. Oke, kayaknya sudah semua ya pertanyaan dijawab dari kolom komentar, kemudian teman-teman yang sudah raise hand. Semoga bermanfaat. Webinar pada pagi waktu Seget, waktu Ngari, atau sore waktu Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke Asif selaku MC pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Wah, sepertinya luar biasa sekali antusiasme para peserta webinar ini ya. Terima kasih banyak pada Kak Amel dan juga Kak Astrid yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengakomodir this kind of introductory course. Uh, Jangan lupa juga follow Instagram PPI Hongaria untuk info-info stipendium Hungarikum dan kehidupan di Hungari sebagai siswa dan informasi-informasi relate lainnya. Terima kasih teman-teman udah hadir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga sukses dalam proses pendaftaran beasiswa stipendium Hungarikumnya. Saya Muhammad Asif Alizardadi sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum makasih semua warahmatullahi teman-teman yang udah wabarakatuh. Sampai datang. jumpa tahun Terima depan di kasih. Ya, Hungari. semoga ketemu di Semoga Hungari aku ya. bisa ketemu Mbak Amel di tahun depan. Iya, semoga ya Mbak. Amin, Iya, amin. terima kasih.
Izin live ya Mbak Amel, Mbak Astrid Iya dan ya, saya semuanya. juga Iya, mau izin silahkan. end zoom-nya ya. Terima kasih semua. Makasih Mbak Makasih Amel. Mbak Amel, Makasih Mbak juga Mbak Astrid. Astrid. Dadah.